Bang, katanya mau nonton konser itu Michael Bublé. Kok malah di pinggir jalan gini makan sate? Musiknya udah main, ntar kita cari tontonan lain. Sekarang kita makan dulu. Aduh, nggak mau bang. Ayo makan sate. Ayo itu maunya mahal steak. Apa kek nggak mau sate ah? Steak lo makan. Steak sapi. Oh kirain steak menggun. Bang, nggak mau ah. Aduh. Sama ini juga daging-daging juga. Udah enak bang. Makanan yang enak tuh di pinggir jalan. Nasi goreng deh, kalau nggak nasi goreng jangan sate deh. Nasi goreng. Mana bang? Satenya bang. Aduh. Ayo. Tuh. Udah bang duluan aja. Nih. Saya nggak lapar. Nih. Mana atu lagi bang? Atu-atu sih. Hah. Nah gitu. Makan. Ini makanan enak. Makanan terkenal. Kok makannya dicabutin emang? Karena di keluarga emang harus gitu bang. Kita kan perempuan, buka mulutnya nggak bisa gede-gede. Nggak enak mah. Emang gimana? Bang, jangan bang. Enak? Enak. Wah, enak. Begitu. Jadi enak. Ya kan? Bang, suapin lagi dong bang. Enak bang. Enak. Apa bang? Yang penting enak. Mau ngapain? Mau ngapain gini-gini? Mau minta? Hah? Gua aja segini aja kurang. Oke sana. Garap nih. Pergi gak? Hah? Kuntilanak ya? Kuntilanak tuh, kuntilanak takut sama ayah. Apalagi manusia. Enak. Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini sangat ceria sekali karena sudah ada teman-teman dari Akper Cikini. Dan juga teman-teman dari Universitas Budi Luhur. Ya, seperti biasa, untuk Anda yang bermain Twitter, silahkan kalau ingin bertanya mengenai ILK Mistis ya hashtagnya ya. Mengenai, kita akan bicarakan mengenai susuk. Karena judul kita kali ini adalah Kasak Kusuk Susuk. Itu dia. Silakan teman-teman di Twitter yang mau bertanya, hashtagnya adalah ILK Mistis. Bertanya mengenai susuk tentang apa saja. Moga-moga kita bisa menjawabnya. Meng, dari mana Meng? Saya ngeliat setan pak. Hah? Setan serem banget modelnya pak. Waduh. Kang Sate kadang lagi dimakanin media pak. Hah? Siapa? Lihat setan siapa? Siapa sih Bang Komeng? Lagi ngaca kali. Tadinya saya kenal. Serem, aku serem. Bukan enak Itu aja. Akbar, Masa saya masih gantengan setannya daripada saya? Yang mana sih? Itu ini Cipan. Ya, kenapa? Sorry saya telat. Tadi saya lagi habis dari toilet. Ada yang salah? Kenapa sih semuanya? Tadi saya makan media pak. Loh. Terus? Panji. Masa kamu sekarang makan sama Komeng berdua kamu bisa telat? Padahal makan Pak, aja. maksudnya datangnya Pak. Oh, Datangnya, Pak. Enggak, tapi Tuyul. ngotulan. Aku kaget Ini ada apa sih semua ih? Itu ratu. Apa sih calontong? Tadi bukannya kamu makan sate sama Komeng? Enggak, saya nggak pernah makan sate sama Bang Komeng. Kenapa? Isa kenapa Isa? Lu kayak Isa Saya apa? tadi Pak. Saya lihat tadi. Taat. Ini ada sebuah permasalahan. Katanya orang yang pakai susuk itu menurut orang-orang yang tahu katanya apa? Foto siapa? Saya lihat muka saya sendiri cantik banget. Hah? Pak, tadi saya lihat di sini Pak.
Ini saya tanya sama Fitrop nih yang pertama nih. Fitrop percaya nggak katanya orang yang pakai susuk itu seperti tadi katanya itu pantangannya adalah makan gerobak sate. Kamu percaya nggak itu? Pak, nggak usah orang pasang susuk, Pak. Orang biasa juga makan gerobak sate nggak boleh, Pak. Oh, nggak boleh ya? Iya, lagian tema malam hari itu membuat aku jadi ketakutan, Pak. Kenapa? Ya maksudnya aku tuh... Apa, Meng? Diinjak, Pak. Oh. Diinjak aja apa-apa dong. Apa? Pak, tua, Pak, tua. Pak. Kalau tua sih nggak apa-apa. Udah. Gimana? Enggak, ini gara-gara tema malam hari ini, Pak. Ya. Aku tuh jadi ketakutan. Iya, nggak Jadi apa-apa. apa-apa kan bawaannya deg-degan, Pak. Tapi Kalau susuk aja sih nggak menakutkan dong. enggak, aku agak serem yang berbau-bau mistis kan, Pak. Saya perkenalkan, saya adalah remaja terkini unyu agak ajaib, Pak. Disingkat apa tuh? Ratu Gaib. Oke. Saya Ratu Gaib daerah wilayah Kotip Cimahi ya, karena Iya. saya 17 years old. Cimahi. Sebenarnya kalau buat saya pribadi ya gitu, kalau buat kayak kita ya, yang udah physically, Remaja gitu. Physically yang udah, dikasih kelebihan. kalau kelebihan sih agak terlalu berlebihan ya. Ya, Kita tuh- misalnya orang lain kan jidatnya biasa-biasa, kamu lebih lebar gitu kan. Itu kan kelebihan. Enggak berarti. sih, kalau menurut Andra and the Backbone sama Gita Gutawa tuh kita tuh kayak sempurna. Iya. We don't need that kind of things gitu, Pak. Kita nggak butuh perlu yang namanya seperti itu. pelet sama susuk gitu. Tapi kan katanya Temasif, tak ada manusia yang terlahir sempurna. Nah, tuh gimana, Ban? Berisik, lu ngomelin siapa sih? Nyanyi. Oh, nyanyi. Iya. Gitu, Pak. Jadi karena terus terang saya ada traumatis tersendiri, Pak. Dulu saya pernah, Pak, mau nyoba susuk, Pak. Ketika kerajaan bisnis pepes tutut papa agak mulai Lagi redup. mulai jatuh. Ya, saya mau pasang susuk di kaki, Pak. Supaya setiap langkah saya mengantarkan saya sama sumber rezeki, Pak. Tapi katanya pada kata dukunnya waktu itu katanya muka saya yang lebih butuh penanganan cepat, Pak. Akhirnya susuknya dipasang di muka saya, Pak. Akhirnya apa, Pak? Apa yang terjadi? Semua pemuda-pemuda mendekati saya, Pak. Tapi cuma 1 hari, Pak. Oh, cuma 1 hari. Iya, Pak. Mereka bilang muka saya bau kaki, Pak. Karena susuknya memang buat kaki ya. Iya, tapi akhirnya I learned something from that. Aku mempelajari sesuatu dari situ karena aku inget pepatah dari Pak Tatang ya. Pak Tatang. Kang Cuanki di depan high school aku. Iya. Kalau misalkan pengen banyak yang sayang, nggak perlu ditambah susuk, yang penting doanya tambah khusyuk. Kalau pengen banyak rezeki, nggak usah pakai pelet, yang penting ibadahnya nggak pakai lelet gitu. Iya. Benar. Pak, saya setuju, Pak. Nih. Kasian, Pak. Kalau saya sih setuju. Lu kayak orang nyetop angkot. Kenapa? Enggak, saya nggak setuju. Iya. Enak sih kalau yang ganteng-ganteng sih. Saya kan kasihan sama mereka-mereka yang jelek, Pak. Ya kan? Kami mungkin. Hah? Kami. Kami. Secara fisik maksudnya. Secara fisik, Pak. Kalau sudah dianugerahi mungkin muka yang rupawan, yang ganteng, memang nggak perlu pakai susuk, kan, Betul. Pak? Ya kan? Kayak saya ini nggak. Pak. Kenapa? Kenapa? Kamu ngomong gitu, kamu sendiri kan pasang susu. Iya. Ya pasangnya besi hitam, Pak. Besi hitam. Saya pernah masang susuk di muka, Pak. Nah, Akhirnya saya lepas karena setiap cipika-cipiki itu, Pak, Iya. berisik, Pak. Hah? Berisik. Kenapa? Saya pasangnya seng gelombang. Gumbreng. Gromyang dong, Pak. Tapi bagi saya ya perlulah, Pak, ya. Kalau kita nggak bersaing, nggak pakai cara itu, kita kalah bersaing, Pak. Dapat yang jelek-jelek aja, Pak. Ya kan? Kita harus, ya namanya usaha kan, Pak, dipasang seperti ini gitu. Tapi harus hati-hati, Pak, namanya pasang. Pengalaman saya belajar dari Ibu ini kan. Ya, Mbak Ayu. Ya, Bu Ayu ini, kayak biasanya kalau untuk ketampanan nih, Pak, nih susuk nih dipasang di sini. Di sini, Iya. sama di sini, Pak. Iya. Jangan di mata, Pak. Oh, kenapa nggak dibalik? Kalau di mata bukan susuk, Pak, kelilipan. Makanya Iya, pakai iya. helm yang ada kacanya, Bar. Iya kan, Kelilipan. jangan di mata, maksudnya bisa tambah jelek gitu. Tapi kan bukan hanya di muka saja. Mbak Yu kalau nggak salah susuk itu bisa dipasang di mana aja, Mbak Yu ya? Bebas di setiap tempat yang memang dimungkinkan untuk keinginan sesuatu bisa semua terlaksana. Seperti kaki untuk lari juga bisa. Oh. Seperti muka untuk wibawa, mulut untuk berbicara semua bisa. Tangan pun kita untuk berjabat tangan juga bisa. Oh, gitu. bisa? Bisa. Seperti itu. Dan sampai katanya- kepangkatan juga bisa loh. Mbak Yu, katanya ada beberapa pemain bola yang memakai susuk hanya Betul. untuk... Betul ya itu? Betul.
Jadi beberapa yang pengalaman saya untuk memasang ke beberapa pemain, dia untuk tendangan dia biar kuat dan larinya. Jadi kan kadang-kadang permasalahan di tempat tulang ekor. Iya. Saya pasang di tulang ekor sama kaki. Biar Oh, di tendangan tulang mereka ekor? gitu. Iya. Yang dipasang susuk tuh siapa, Mbak Ayu? Nah, nggak Betul, usah di dekat pantat. dibilangin. Ya. Di belakang. Kalau ada tulang ekor. Betul di Biar belakangnya. ekornya panjang. Karena sering Ya, memang biar sering kuat. jatuh. Ya, gitu. ekornya Enggak, panjang. maksudnya rekornya biar panjang Oh, kalau dia iya, atas. iya, iya. Temen saya kiper Pak, kiper pasang susuk tetap Iya. kebobolan Pak. Jadi masangnya di gawang salah dia. Itu Ya bukan iyalah. Itu Tapi- nanam namanya nanam. Nanti diteruskan setelah yang satu ini. Every inch of you is perfect from the bottom to the top. You're my mama, she told me don't worry about that. Pelet, pelet, cinta. Pelet, pelet, cinta. Pelet, pelet, cinta. Kembali lagi di Elga mengatasi masalah tanpa solusi. Sebelum Jadi saya begitu, ke Pak. Pak Jarwo nih, saya mau buka Twitter dulu. Kita lihat Twitter bersama-sama. Mari, nah ada beberapa pertanyaan nih. Angga Setiawan, susuk ada masa tenggangnya nggak? Kalau habis isi ulangnya gimana? Bisa transfer kah? Ini ngomong susuk apa Tapi bener Pak. pulsa nih? Tapi memang ada masa tenggangnya ya, Bayu ya? Memang betul. Berapa lama Jadi, gitu? tiap orang lain-lain. Masa itu bisa katakan bisa 1 tahun, 2 tahun. Cuman minim bisa 3 tahun. Cuman di selang antara 3 tahun itu bagusnya emang ada seperti mandi, dicas tertentu emang ada. Dikuatin gitu. Ya, kalau dicas tuh- Disitokan lagi gitu ya. Di samsat, diperpanjangnya Gini. di samsat Bar. Samsat. Oh iya diperpanjang di Dicas ada 2 samsat. versi, seperti dicabut, dibersihkan, dipasang lagi, atau Diganti. diganti, atau emang barangnya dibuang tapi ganti yang lain. Nah, tapi dengan barang yang sama juga bisa, tergantung. Ya, Mbak Yu, ya. sakit apa enggak sih pasang susu itu? Sebenarnya nggak sakit sebenarnya. Loh, kok saya sakit ya? Emang yang dipasang apa? Susuk apa sih yang lu pasang apa? Yang dipasang Emang apa itu? pasang? Kok bisa sakit Itu, gitu? Susu sate. Tusuk sate. Ini dari Indra Saputra. Buat apa sebenarnya susuk itu selain menarik lawan jenis? Lalu di ini nih, Laras Win ada kali ini temanya cocok banget buat Pak Jarwo Kuat yang mukanya mistis banget. Ini tendensius ini pertanyaannya nih. Akbar Agasaki, susuk itu diciptakan oleh siapa? Oh, siapa yang menciptakan susuk Pak ini? Denny, Ya. Pak Jarwo itu tidak pasang susuk, tapi seminggu sekali cewek-cewek ngerubungin Pak Jarwo. Wih, Loh, kok bisa Naksir. dong? Ngapain ngerubungin? Naksir. dia kan kerja di posyandu, Pak. Oh. Coba saya mau tanya nih, Pak Jarwo. Lalu Bar, bilangin saya mau pasang. Hah? Iya. Mau pasang? Ini mau pasang apaan? 4 angka, Bu. Susuk. Bukan Oke. togel. Pasang 4 angka. Ini togel lagi. Aduh, komen. Ibu ini paranormal. Iya. Pasang togel. Apaan lo? Bu, 3 angka saya. Iya siap, dikasih nanti 3 angka. Silakan, Pak Jarwo. Dari mana Pak Perkenalkan Jarwo? Pak Denny. Iya. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti jangan ngomong. Ya kalau nggak ngerti ngapain saya ngomong? Bisa aja orang banyak omong tapi kadang-kadang nggak mengerti apa Betul. yang diomongkan. Iya. Sekarang Tapi banyak dengarkan- orang begitu. dengarkan saya saya sering dulu nonton dong. TV kayak gitu. Iya. Nggak bisa. Betul Pak Jarwo, cowok sejati itu sedikit bicara banyak transfer Pak. Udah Pak. Apaan yang mau ditransfer? Makan aja pagi, makan sore enggak. Ini Pak Jarwo sedikit bicara banyak didoain nih. Sehat gitu ya. Iya. Apaan lu dikata mayat? Main senang aja. Perkenalkan Pak Denny. Dari mana Pak Jarwo? Saya dari Dewan Usaha Kunjungan Arisan Tetangga. Disingkat apa tuh? Dukun Santet. Apapun tujuannya, apapun alasannya, saya tidak setuju dengan susuk. Dengan susuk. Kecuali susuk udah liar. Wow, 1, 2, 3. Wow. Gimana mau minum susunya orang kudanya aja liar. Ya kan bisa, Bisa ya. gimana? Yang Susah. ahli sama ahlinya dong. Kuda. Enggak. Ya Pak ya. Jadi
Susu kuda liar itu kudanya bukan yang liar, Meng, tetapi dia tidak diikat. Dia di satu kayak range gitu dilepas aja begitu. Iya. Kalau kudanya lagi bobo, nah itu bisa diperes. Iya. Cuma langsung peres dilihat. gitu aja. Nggak bisa. Buka dulu branya ya, Ya. Pak. Saya pernah tuh Pak, malam-malam Pak meres susu kuda liar Pak. Terus? Lagi tiduran, saya diam-diam saya peres Pak. Nggak tahu tambah kenceng Pak. Oh, Nggak tahu kuda laki. Salah. Aduh, salah saya Pak. iya. Silakan. Lagian Canda ya. Iya. Ada aja si Pak Jarwo nih. Aduh, Iya, bener-bener aduh. bisa aja. Jarwo bisa aja, bener. Ini nggak muka, nggak omongan, jorok semua. Pak, Bu. Mohon maaf nih. Ya, Kalau muka-muka omongan jorok, muka jorok kira-kira susuk apa ini Bu ya? mana Susuknya ini? susuk apa ini Susukan. kira-kira? Mungkin pakai ember kemarin. aja mungkin. Hah? Ember plastik dimasukkan aja. Ah, ini kayaknya. Mbak Yu, maaf saya mau nanya, ini Ya. sebenarnya saya kasihan sama Pak Jarwo. Setiap kali ngomong nggak pernah dianggap, dibully. Ada nggak susuk yang bisa membuat dia tuh nampak lebih berwibawa? Makanya pakai susuk ember plastik biar Itu dirubah bercanda wajahnya. apa serius? Dia dirubah wajahnya. Bisa, benar. Masa Ipan. pakai ember? Pakai ember. Pak Jarwo katanya. Pakai susu ember. Emang Pak Jarwo cucian. Kalau buat Pak Jarwo nih Cipan, jangan pasang susuk. Pasang apa? Pasang tenda, taruh bendera kuning Mbak ya. Lanjut Pak Jarwo. Emang ulang tahun. Bendera kuning kok ulang tahun. Lu kalau kagak ngerti jangan ikutan ngomong. Bendera kuning ngomong ulang bendera. Sekarang tahun. nih bangsa Indonesia tuh sekarang tuh taunya cuma sedikit tapi ngomongnya banyak. Banyak kan kayak begitu. makanya Kalau saya di sini tuh kita nggak tahu apa-apa tapi kita ngomongnya banyak. Kalau sini khusus kalau ini. Namanya juga orang-orang so tahu kita mah. Silakan Pak Jarwo. Udah. Ya udah. Udah dong. Duduk. Ya udah, waktunya Pak Jarwo selesai. Tadi katanya udah. Udah ngomongnya Anda semua. Giliran Iya. saya ngomong, Ya. baru satu kali lucu, udah yang lain lucu-lucuan. Oh yang tadi lucu loh. Berarti. Yang mana itu Pak? Nah kenapa saya tidak suka dengan susuk Pak Denny? Kenapa? Itu pengalaman Pribadi. pengalaman pribadi Pak Iya. Denny. Pernah saya dulu datang ke seseorang, Iya. itu tubuh saya Pak Denny dimasukin jarum demi jarum, 1, 2, 3 seterusnya Pak Denny. Kok bisa gitu? Sampai seterusnya, sampai ada kurang lebih 50 kali jarum masuk Pak Denny. Mungkin orang nyangka itu mesin jahit. Kok bisa begitu? Banyak banget sih Pak. Ada mesin jahit. Pak Jarwo, kok banyak banget? Iya banyak sekali, tapi walaupun saya kesakitan dipasang jarum Pak, tetap saya bayar Pak. Nggak taunya salah Pak. Bukan susuk itu. Bukan, Ternyata saya masuk ke akupuntur. maksudnya susuk jarum Ya gitu. Allah, Baim bisa aja. Itu Pak Denny. Iya. Maksudnya tusuk jarum kalau itu. Iya, susuk atau pelet. Nah, ada juga bilang pelet Pak Denny. Kalau pelet beda makanan lagi ikan. kan. Makanan Pelet ikan, Pak. itu apa? Makanan ikan. Pelet bukan pelet tabak ikan. Pak Denny, makanan ikan. Iya. Bukan Pak Denny, Bukan. terusin. Pelet yang gini. Itu meled. Pelet istilahnya ada lain juga itu. Iya. Nah, itu untuk menambah kekuatan supranatural. Hmm. Nah, ada kalanya juga anak-anak muda sekarang lebih sangat menggemari pelet sekarang. Waduh, habis duit banyak Pak Denny. Pelet apa sih Pak? Pelet racing. Ya kan Pak? Nggak ngerti kan? Iya. Dia sok mau ngomong ngerti. Akhirnya Pelek. rusak nih kita acara. Pelek Iya. Pak. Maksudnya pelek kan ya Baim ya? Iya. Iya. Pelek maksudnya. Ya, itu Pak Denny. Tapi kalau calontong sendiri pernah pakai susuk? Belum Jarok Watch. Nanti Jarwo quote-nya. Calontong sendiri pakai Ini susuk? sebelum saya jawab, Iya. saya akan memperkenalkan diri. Iya, Tapi silakan. sebelum memperkenalkan diri, saya akan tanya. Apa? Sebelum saya tanya, Anda harus siap-siap. Ya iya. Apa? Menurut Pak Denny, saya ini pakai susu atau enggak? Susuk atau enggak? Saya kurang bisa tahu Anda pakai susuk atau enggak.
Menurut Komeng? Anda tuh wajahnya bersih tapi auranya tidak bersinar menurut saya. Pakai Pak, tapi sekarang lagi nggak pakai. Pakai lagi nggak pakai gimana bisa? Bisa. Lah ya gimana bisa tuh? Enggak, kalau menurut saya Anda enggak. Nah, tapi kalau saya jalan tuh banyak orang yang ngomong, Cak Lontong wajahnya keren, wajahnya bersinar. Itu bukan karena saya pakai susu. Tapi pakai? Mungkin mereka yang katarak atau trachom. Itu saja sebenarnya. Saya hanya mengatakan bahwa wajah saya ini asli. Tidak ada satu pasangan susu. Berarti Kang Maman pakai dong Pak. Itu palanya bersinar. Itu mengkilap, Meng. Sekarang saya akan memperkenalkan diri. Iya. Saya dari Jejaka Intelek, tukang order mangga. Disingkat apa tuh? Jin Tomang. Jadi, macet tuh Pak kalau pagi nih sore. Hah? Macet. Iya, Tomang. Itu daerah, Meng, Tomang. Ini jinnya. Di mana jinnya tinggalnya? Dulu, sekarang sih udah nggak di pengkolan kan ada yang jual jin. Mau blue jin biru, blue jin merah, blue jin hitam itu ada. Itu jeans. Jeans, J-E-A-N-S. Kalau blue jean sih nggak ada ya. Kalau blue jean ya biru berarti blue jean ada hitam. blue jean hitam saya punya 2. blue jean hitam. Bapak susah dikasih tahu. Besok saya bawa contohnya. Oke, kita bicara masalah susuk atau pelet. Lu mau ngejahit besok bawa contohnya? Enggak, biar percaya, habis nggak percaya. Yang namanya susu, pengasian atau pelet atau apapun, itu sebenarnya memang ada, begitu. Iya. Dan itu adalah bagian dari ilmu yang kita kategorikan. Itu adalah ilmu yang gaib, begitu. Iya. Ya. Dan siapapun kalau mau bisa memakai ataupun melakukan. Hanya dengan beberapa syarat begitu. Syarat apa ya? Syaratnya apa? Begitu. Banyak syaratnya. Kalau orang Jawa dulu ada yang ngelakoni, istilahnya ngelakoni. Ada syarat-syarat yang harus dijalani dulu sampai dia bisa melakukan apapun itu. Susu dan pelet. Susu ini mungkin bagian dari apa yang disebut secara global mungkin pengasiannya. Ada tekniknya pakai susu, ada pelet. Iya. Jangka waktunya ini yang beda dan reaksinya yang berbeda. Kalau pelet, ini saya jelaskan biar saya nggak keliru ya. Ya pelet sendiri aja ya benar. Ya biar kamu nggak keliru ya. Lanjut. Kalau pelet itu biasanya bedanya dengan pengasian yang lain. Pelet itu reaksinya lebih cepat. Tapi langsung kalau pelet. Jangka waktunya juga lebih cepat. Berakhirnya. Walaupun semua ini adalah instan ya. Karena ilmu seperti itu kan instan untuk mendatangkan. Itu urusannya sebenarnya kan dengan cinta dan kasih sayang sebenarnya untuk mendatangkan itu. Kalau pelet itu jangka waktunya ya rata-rata biasanya 40 hari Mbak ya? Ya betul, 40 hari biasanya. Cuma betul. Tapi bener ya 40 hari ya? 40 hari satu malam biasanya. 40 hari ada, cuman ada juga yang memang sampai bertahun-tahun juga ada. Tergantung kekuatan itu orang itu sendiri. Karena tiap orang itu ada yang ngomong kan kadang-kadang. Jadi ada masanya di mana tuh orang hasilnya cuma 3 bulan atau 40 hari, dia bisa sampai setahun pun juga bisa. Nah, tapi ada perbedaan. Benar, makanya saya jelaskan dulu biar nanti Mbak juga lebih jelas. Sia yang ahli. Lah iya, kalau Mbak kan lebih jelas, makanya saya akan jelaskan dulu. Jadi berarti kok nggak mau dengerin lu, dengerin Mbak ya ini ntar. Sebenarnya tetap 40 hari, nggak bisa sampai bertahun-tahun. Ini bertahun-tahun. Ya kalau bertahun-tahun itu 40 hari selama 10 kali atau berapa gitu. Ya tapi tetap maksudnya tenggang waktunya 40 hari 40 hari berarti ya. Nah sebenarnya apa sih susu? Itu kalau orang kita memelesetkan atau susu itu supaya orang suka. Oh susu. Kalau pelet pengennya selalu lengket. Itu awam gampangnya. Makanya untuk membedakan orang itu pakai susu atau tidak, pelet. Ini yang penting. Apa? Misalnya datang ke rumah nih. Kita harus cek dulu, kita ada di rumah nggak? Kalau nggak kita nggak bisa ngecek, karena nggak ketemu. Ya. Pak, tolong diulangi Pak kata-katanya Pak. Ini loh, kalau ada kita mau lihat orang ini pakai susu atau tidak. Misalnya dia bertamu datang ke rumah kita. Kita pastikan dulu kita ada di rumah atau enggak. Kalau enggak kita nggak bisa memastikan dia pakai susu atau enggak kan. Ya iya kan ini maksudnya udah langsung aja lu ketemu gitu ketahuannya dari mana ciri-cirinya. Iya ngapain harus ada di rumah dulu. Paling sederhana. Begitu datang, entah kita kenal atau tidak memperkenalkan nama, langsung kasih minum 1 gelas air. Gelas air putih. Kita persilakan minum. Kalau itu diminum dia minta lagi, kita kasih lagi. Ya. Itu bisa ketahuan susuknya? Enggak, itu ketahuan kalau dia haus.
Ya, lu yang gua tanya itu ciri-cirinya. Sebelum balik lagi ke Calontong, Jarwo kuat. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Kita buka lagi. Ini, kita buka Twitter dulu ya. Wastaga. Paranormal Sakti ini siapa nih? Da Vinci. Konsultasi spiritual Paranormal Sakti. Rek Mantra 9887. Astaga. Pak Jarwo ini ya. Ini wajah Anda Pak Jarwo. Ternyata Pak Jarwo ini. Pak, jangan gampang percaya dengan hal-hal seperti ini, Pak. Iya, iya. Ini banyak yang bohong. Iya. Dan saya sering tertipu. Oh, berarti lu pernah nyoba kalau gitu. Ini saya ada pertanyaan nih dari Ari Kurniawan nih. Cak, pakai susuk apa sih? Kok lucunya nggak pernah habis? Wah, Cak. Saya pakai susuk formula. Oh, itu buat bayi itu. Buat bayi. Ini saya mau tanya sama Mbak Ayu. Mbak Ayu, kalau susuk itu memang harus ada orang yang memasangkannya. Apakah seorang dokter tidak bisa memasang susuk? Gini, kalau namanya susuk itu kan dipasangkan kita. Jadi katakan ada si A, dia kepengen apa dan tujuannya apa. Saya cuma minta nama dan nama itu kadang-kadang ada nama binti dan bin itu yang hati-hati. Kalau hari lahirnya itu yang kita harus kita simpan. Kalau cuma tanggal lahir justru nggak fungsi bagi saya. Kalau pasang susuk itu kan kita kepengen masih A, saya tujuannya seperti ini, saya tinggal minta nama, bintimu siapa, binmu siapa, terus hari lahirmu apa. Tujuannya dia untuk pelet atau untuk apapun itu baru saya isikan di benda yang dia maksud, katakan entah emas, entah gotri, entah apapun bisa. Kemasuk ke dalam tubuhnya dia? Dalam tubuh. Tergantung fungsi dan keinginan dia. Kalau dia seperti untuk kita berbicara di depan umum, dia lebih percaya diri, itu dia pasang di dagu. Oh, di dagu, di dagu bukan itu, di mulutnya ya? Bukan di dagu, di bawah mulut seperti ini, di posisi seperti ini. Nah, dia akan lebih percaya diri dan lebih orang itu tertarik dengan cara bicara dia gitu loh. Cuma kalau untuk kepangkatan, saya pasang di tangan sama di pundak. Oh, di pundaknya. Iya, di pundak, di itu sini kepangkatan. Ya? Tangan sama pundak. Tapi untuk olahragawan biasanya di tempat-tempat tertentu emang dia kebutuhkan. Oh, kalau sepak bola di kaki misalnya. Untuk keamanan diri apa di mana Kalau keamanan diri? kalau catur di mana olahragawan? Di otaknya. Pikiran. Di otaknya. Masa di otak dipasang susuk? Kalau keamanan jaga diri. Untuk keamanan bisa kita isi seperti di bukan kudanya susuk, bisa kali, tapi Pak. emang pengisian di badan. Oh, di badan. Iya. Teman siapa kemarin untuk keamanan jaga diri dia pasang teralis, Pak. Tapi saya juga pernah gini, Biar Pak. nggak dirampok, Saya pernah juga masang, tapi tujuan dia mau masuk salah satu ABRI di Indonesia ini, dia punya suatu struktur tulangnya itu kurang bagus gitu loh. Kakinya agak bengkok. Untuk parade jelas nggak mungkin masuk gitu loh. Terus saya susuk. Untuk parade. Kalau orang masuk ABRI itu kan ada tes-tes tertentu kan. Fisiknya harus sempurna. Iya. Lah, untuk berdiri pun orang kan pasti dilihat parade, namanya itu parade. Kalau dengan fungsi kaki bengkok atau tangan bengkok, mesti orang akan langsung nggak bisa masuk. Pernah beberapa kali satu sering yang matanya kurang bagus, terus pundaknya bengkok atau Mbak kakinya Yu, bengkok. Maaf, hidung mancung bisa pakai susuk? Kalau untuk dimancung kan enggak, tapi pesek pun kalau disusuk akan tertarik. Orang Jadi akan orang menarik. akan lihat saya mancung? Iya, enggak mancung. Enggak mancung, tapi menarik. Walaupun pesek tetap menarik. Oh, tapi tetap pesek? Tetap pesek. Nggak mau, saya maunya mancung. Ngapain tetap pesek, Pak? Tapi menarik. Tetap menarik. Maksudnya hidungnya tuh menarik ke dalam gitu loh. Nah, itu makanya saya pesek. Oh. Jadi gini. Bayu, maaf. Ya. Ada jenis-jenisnya nggak sih, kita bisa lihat nggak? Saya cuma Fitri bawa kayaknya sebagian mau kecil ini. aja. Yang maksudnya tuh apa aja sih? Berlian yang bisa dimasukin tuh apa? Gini, saya ini bawa semua sebagian kecil. Katanya Saskia juga bisa masuk ya? Saskia Gotri apa namanya? Gini. Ini bagus cuman, ya. Ini cuma sebagian. Bukan itu Ini cuma ini. sebagian kecil. Ini namanya loloh yang tengah ini. Yang apa namanya? Loloh. Loloh. Loloh itu fungsinya bukan di bawah kulit, dia Apa ditelan. namanya? Coba boleh kasih lihat ke kamera Lolo ya? gue. Kalau loloh itu ditelen, tapi kita rajah dulu di tempat-tempat yang dia inginkan atau saya inginkan. Nanti saya keduaan, saya hidam, langsung saya suruh minum. Kalau yang di mata itu tujuannya biar apa? Kalau mata kan untuk keringan-keringan kan. Kalau misalkan dipasang, saya mau pasang susuk tapi pasangnya di soft lens, jadi bisa lepas pasang, itu bisa nggak? Nggak bisa. Mbak Yu, tadi kalau ditelen itu Ya, Bang, maaf, bisa pupnya ditelen. nggak keluar. Oh nggak bisa, nggak. Nggak bisa keluar. Ya. Emang kalau logikanya namanya barang diminum mesti akan Keluar, hilang iya. ya. Ini Kalau enggak.
kita rajah di tempat katakan saya mau masang di jidat, saya rajah, saya minumkan, insya Allah bisa terus. Bisa tapi ada pantangan kan? Kalau yang loloh nggak ada. Musiknya nggak ada. Kalau loloh nggak ada pantangan. Nah, itu yang kalau yang kecil ini berlian. Ya iya betul. Ini kalau untuk pakai bacan gitu bisa nggak? Dikit. Nih, kalau misalnya yang ditelan gitu, katanya yang dolphin yang bagus, katanya lumba-lumba itu katanya. Itu apa Pak? Ini apa? Jadi ini cuma sebagian kecil. Ada yang namanya masih susu samber lilin itu dari binatang. Oh, samber lilin itu dari binatang. Itu dari sayapnya kita potong-potong kecil kan, itu kan kaku kan tuh. Itu buat apa kali itu, Bu? Itu untuk kecantikan, sangat mahal. Samber lilin. Cuman sekarang sudah jarang, sangat langka. Binatang apa Mbak Yu? Samber lilin tuh. Itu untuk kecantikan dipasang ke cowok bisa apa? Warnanya seperti itu loh, ungu, pink, hijau di tempat pohon jati. Iya, yang warnanya ya, sore itu. Bukan kayak semacam wangwong ya mungkin kecil. Nah, serangga dia jenis kecil. Serangga kayak jangkrik tapi dia betul, bulunya. Betul. Itu Bapak, mohon maaf nih udah malam ya. Pulang-pulang aja pulang. Udah malam nih, tutup ya. Iya. Ada Pak Jarum. Ibu mau istirahat ya, pulang dulu ya. Ibu mau istirahat, pulang dulu. Itu ada ansip minta uang sampah. Jadi tergantung jenis-jenisnya ternyata ya. Tergantung jenisnya, susu sangat banyak banget. Iya. Ibaratnya gini, ini barang cuma mungkin plastik lah ya. Iya. Saya doakan, saya kasih hodam. Saya minumkan, itu juga bisa jadi susu. Mbak. Ya. Ntar ada yang mau ikutan. Mau pasang susu? Mbak pura-pura ngomong arisan aja Pak, arisan atau apa gitu. Nah sekarang boleh ngomong lagi Mbak. Itu macam-macam, jadi sebenarnya susu itu nggak harus emas, berlian atau intan, tapi barang apapun bisa. Berarti di sini ada pengaruh makhluk lain yang masuk di sini. Betul. Itu seperti jin seperti itu masuk di sana. Betul. Jadi gini, ada jin, ada hodam, itu salah satu jenisnya itu. Karena yang memberi kekuatan itu kan, saya memberi kekuatan pada benda itu yang ada fungsinya. Saya meminta benda itu untuk diisi. Itu hodam aja, koramil nggak bisa. Itu kodam. Itu kodam. Kodam juga sekalian. Kodim. Mbak Ayu saya mau tanya. Itu tingkat keberhasilannya setiap dipasang itu pasti berhasil atau enggak? Kalau saya katakan 99%. Bisa 99% Karena gini, berhasil. Tapi cuma ada masanya. Yang 1% Argentina berarti ya. Berhasil Pak. 99% mungkin akan ada perubahan. Cuman Gue udah susu kayak Pak Jarwo ya. Cuman susu nggak bentukan dulu, nggak merubah warna kulit, nggak merubah bentuk tubuh ataupun. Cuma menambah daya tarik atau menambah kecantikan tuh iya. Tapi nggak merubah semuanya. Itu kan Maaf, Mbak Yu sendiri pakai nggak nih jangan-jangan nih? Nggak Soalnya bisa, kita semua tertarik. Saya nggak bisa masang untuk diri saya sendiri. Oh nggak bisa masang untuk diri sendiri ya? Saya pengen apapun saya nggak bisa untuk diri saya sendiri. Masih satu darah juga nggak bisa. Oh satu keluarga juga nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa? Itu memang ada pantangan. Pantangannya? Iya, jadi saya katakan kamu adik saya, kamu pengen apapun, saya pernah nyoba untuk bibi saya sendiri contohnya. Dia pernah mau pertandingan bulu tangkis, saya isi dengan gratis. Itu masih sejarah. Tapi begitu mau main dia malah bengkak semuanya. Yang tadinya dia main bulu tangkis jadi main bulu ketek ya. Gara-gara adiknya. Bayu. Ya. Tapi itu betul loh. Begitu saya pasangan bengkak, begitu saya cabut langsung ringan lagi loh. Itu realita loh saya lakukan. Bayu, saya penasaran kalau yang di TV-TV itu kan katanya orang kalau pasang susuk makan sate nanti mukanya jadi gimana? Itu benar nggak? Kalau pantangan susu kan banyak macamnya. Oh tergantung. Iya, jadi karena tergantung ada jenisnya. katakan emas pantangannya apa, berlian pantangannya apa, dan tiap orang pun lain-lain pantangannya gitu. Mungkin kalau kata maaf nih kalau pasang makan sate belum tuh si A juga pasang sate juga keluar. Iya. Karena pantangan orang dan harinya naasnya juga ada. Katakan kamu nggak Jadi boleh. makanya hari ya ini ya, bukan tanggal lahir ya. Ya, hari. Lahirnya dia Senin apa Legi Ya, misalnya. betul. Itu lebih kuat. Lebih Kalau kuat Senin tanggal lahir Legi, nggak? Jumat Kliwon, Rabu Wage misalnya gitu. Itu, jadi, katakan dia hari Kamis Kliwon. Masang juga nggak bisa hari Kamis Kliwon juga. Saya cari harinya dulu. Kalau misalnya sekarang misalnya Selasa Pon. Jadi kita nunggu dulu ada Pon baru kita pasang susu. Enggak gitu. Nunggu SEA Games. Bukan olahraga. Saya carikan barangnya yang cocok, saya carikan dengan barang yang cocok untuk harinya, dan hitungan harinya itu keluar dengan angka. Katakan gini, Kemis kan keberuntungan dia kan juga seperti angin. Ya, dia kan angin, ada kalau angka Kamis 8-nya. itu. Iya. Betul. Jadi harga susuk bisa 338. Oh, dipasin. Bisa 880. Jadi nggak tiap harga itu bisa langsung keluar dengan nominal itu nggak bisa. Nggak bisa. Orang kaya pun kalau mau beli yang susuk yang murah juga bisa. Tapi belum tentu cocok dengan hal yang mahal juga. Betul. Gitu loh. Karena jodoh-jodohan.
Kalau Alternatif- Jumat air kan? Ya. Kalau Nggak gini, ngerti, Senin angin. ada hari Rasa tertentu yang teko. susah dipasang. Lah kalau air nggak ada tekonya Pak. Bayu, Mbak Yu, Ya. kalau misalnya nih orang ada pasang susuk terus kemudian pantangannya dilanggar, itu susuknya bisa Apa? keluar sendiri? Bisa keluar sendiri, Nggak bisa ditemenin bareng-bareng gitu? bisa keluar sendiri, bisa tetap di situ tapi menghitam. Waduh. Oh, Ada yang ini pasangnya di mana-mana. Wah. Lebar aja orang Bintaro pada tertarik. Ketuaan nih. Bintaro apa Pak Jarwo? Satu hal, sebenarnya ada dampak negatifnya tuh apa ketika kita pasang susuk atau kita mengeluarkannya tadi pantangannya? Gini, kalau susuk itu kan yang namanya emas, Ya. itu kalau atau logam, itu kan cenderung ke dalam kulit, biasanya efeknya ada seperti gatal, terus seperti menghitam, sering digaruk-garuk itu kan menghitam lama, karena dia logam di bawah kulit gitu loh. Iya. Itu ada risikonya seperti itu. Tapi kalau yang pemasangan bagus, emang di rongsen pun nggak kelihatan. Oh, Walaupun gitu. kita masuk ke detektor gitu, ada kan bunyi titit-titit ya. Iya. Karena itu emang ada gitu loh. Tapi kalaupun yang seperti berlian atau yang emas itu emang cenderung yang sering gatel. Gitu Emas loh. sama berlian. Sering gatel, tapi cuma untuk kecantikan berlian emang bagus. Sama berlian itu emang auranya Auranya kelihatan. langsung itu ya. Iya. Bayu, pernah ada yang komplain gak sih sejauh ini? Iya banyak juga ada. Komplain itu maksudnya komplain kepuasan, gimana? Ya, kepuasan orang kan lain-lain. puas. Kepuasan orang kita manusiawi, orang kepengen komplain atau kepengen bagus lagi. Tapi kita juga harus ngasih pengertian. Kadang Ya. orang dikasih yang bagus, udah bagus, kepengen lebih bagus lagi, kepengen lebih bagus lagi. Ketika kita ngasih pengertian. Kadang orang mau, Mbak saya kepengen tambah lagi. Kalau menurut saya udah cukup buat apa gitu loh. Karena terlalu banyak juga nanti malah bermasalah dalam tubuhnya. Betul. Nah, ini yang jadi permasalahan. Yang paling banyak minta pasang susuk itu untuk apa? Untuk menarik orang, untuk bekerja, untuk pengasihan, supaya penglaris seperti apa nanti dijawabnya ya. Setelah yang satu ini. Kembali lagi di Elga Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Kalau Cipan, Bapak bisa lihat yang sudah ada di meja saya. Ibu prasmanan, Bu. Kok prasmanan sih Pak? Perkenalkan, saya adalah Cici Panda. Cinci nyinyir penangkal lemah tampang atau disingkat Nyipele. ini kepelet berarti ya. Sebenarnya saya dari tadi nanya dan terpukau sama Mbak Yu, maaf ya, itu hanya untuk acting belaka, hanya untuk menghargai Mbak Yu. Sebenarnya masalah susuk, Bapak jangan dicemilin dong Pak. Enggak, saya cuman bauin Masalah ini. susu. Biar kayak Roro. Roro juga makan gini loh. Roro bukan makan ini, Roro makannya bunga kantil. Oh, bunga kantil. Beda, bunga kantil yang dia makan. Pak Jarwo makan kayu jati. Geli kalau. Bapak kayu jati itu kuat banget, rayap aja nggak bisa loh Pak. Saya nggak tahu. Lah emangnya saya tuh rayap apa? Rayap Indonesia Bapak ini. rakyat. Saya kasih tahu ya, saya memang mungkin tidak bisa memasang susuk seperti Mbak Yu, tapi saya adalah supplier dan distributor susuk terbesar. Distributor. Saya ngomong apa tadi Pak? Distributor. Maksud saya distributor. Bapak bisa lihat, Pipis terus tuh busor. itu BSR. Guru nyosor. Susuk saya yang berlian, Hah? itu dari kejauhan sekitar 200 meter aja sudah terlihat sangat berkilau. Ibu pakai lampu dim kali, Bu. Oh enggak, karena susuk saya memang kualitas tinggi Pak. Berapa? Ini impor. Jarak berapa? 200 meter, bahkan 200 kilometer itu sudah terlihat sangat berkilau. Biarpun ada belokan. Bias sinarnya masih terlihat. Dan kemudian susuk saya besar Pak, diameternya sekitar 60 cm. Bohong. Kelihatan. Bohong. Bohong. Sebentar. Susuknya besar. Bohong. Maaf Pak, interupsi Pak. Susuk saya besar Kelihatan. Pak. Kalau besar tuh pasti kelihatan. Pak. Bapak. Cipan, terima aja apa kata Pak Denny. Baru sekali kita syuting yang teriaknya sampai belakang-belakang. Gak terima kalau susuknya Loh beneran besar. susuk saya besar. Oh. Kalau itu kecil Pak. Oh, enggak.
Susuk ini. saya besar, Pak. Iya. Bapak bayangin susuk yang Bapak, maaf Ibu biasa berlian Biasanya berapa kecil-kecil diameternya? kalau susuk itu. Kecil cuma Tuh. titik. Aduh, apa keren. Dadain siapa lu? Lu ngapain Dadahin gitu-gitu? siapa? Bapak ini bukan dada nih ngeledek. Oh. Kalau susuk bayanginnya pakai logika ya. Ini mahasiswa semua punya logika? Kalau susuk yang kecil aja khasiatnya banyak, apalagi yang besar Pak 60 cm. Bisa dimasukkan ke dalam tubuh. Iya Pak. Kalau di tempat dia nih Pak, saya kan pengalaman nih Pak. Kalau di ibu kan, susuk dimasukkan dalam tubuh. Iya. Kalau ini enggak, orang dimasukkan dalam susuk Pak. Iya, nggak mungkin. Dia itu perbandingannya terlalu tuh memperbandingkan. Aduh. Kamu kalau misalnya bawa susuk yang kecil aja bisa pengaruhnya besar, apalagi dengan susuk yang besar akan lebih besar lagi. Mata lu dengan seperti ini aja lu bisa ngelihat. Terus kalau mata lu gede seperti kepala lu bisa ngelihat semuanya? Enggak. Nah, tapi untuk susu saya itu berlaku size does matter, Bapak lihat Pak. apa, Pak? Hah? Bapak lihat apa? Susuk. Ya, sekarang saya kasih tahu satu lagi. Kalau masang di Mbak Yu tuh repot. Semua tergantung tanggal lahir. Harus inget, kan ada orang-orang tua yang nggak tahu dia lahirnya kapan. Di saya pasang susuk itu tidak tergantung tanggal lahir, tapi tergantung tanggal gajian. Interupsi. Kalau boleh tahu di Mbak Yu, kira-kira range harganya berapa? Sama di Susuk. Cipan, kira-kira range Coba harganya. saya tanya harga Mbak Yu berapa? Ada Tergantung, harga kan? saya, Iya. harga saya apa harga susuknya? Ibu ada harganya. Ibu maksudnya apa nih maksudnya? Yang nanya yang bener dong. Kan yang bener harga susuknya maksudnya. Harga susuk jasa, berapa? jasa. Kalau bukan jasa, jadi gini, mahar. Jadi susuk Oh, itu mahar. maharnya. Ya. Ada yang 335.000 Wah itu sampai ya nggak jutaan. mahar, itu murah lah. Itu mahal. Bukan mahal. Jasa, kalau jasanya. Ini kenapa kita jadi plesetan gini? Pak Jarwo, kurangin plesetannya Pak Jarwo. Ini udah mulai tertular ini. Enggak, sebentar saya pengen tahu harga susuk Ibu 335.000 sampai berapa? Sampai jutaan juga. Aduh mahal, tidak terjangkau. Bapak bisa lihat susuk saya Pak, ini bisa dilihat ya. Ya. Yang pertama ada pahe sule 1 adalah paket hemat susuk dan pelet 1 Pak. Bapak bisa lihat ini adalah paku payung dari emas. Tempel di jidat orang pasti kasihan. Oh cocok nih. Orang karena kasihan. Ya iyalah Pak. ya iyalah, Masukin kasihan paku ada, payung. Nih Pak, cocok buat musim penghujan Pak, paku payung. Jadi Paku kalau ditusuk, payung, tempel di jidat. Tempel di jidat orang Emang lo pasti kira meja kasihan. pengantin? Bapak bisa dilihat di situ ya Pak. Ya. Susuk kualitas super, harga glodok, buktinya khasiatnya. Bisa menarik perhatian. Kalau itu jadi beda Pak, kalau ini pengasihan, yang itu pengkasihan dong Pak. Ini orang Iya. jadi kasihan bener. Susuk ini banyak dipakai oleh gepeng, gembel dan pengemis. Makanya kita bawaannya pengen kasih duit. Atau kalau Bapak lihat banyak orang-orang yang terlibat kasus berat, kriminal tapi kemudian bisa lepas karena susuk ini Pak. Orang susuk jadi apa? kasihan. Ini Oh, iya. susuk ini. Iya. Kemudian saya juga ada ya Pak ya, namanya Pahe Sule Due. Pak Esile due. Paket Due hemat orang jamu. Ini karena susuknya udah mulai kendor Pak, ngomongnya jadi melenyot-melenyot Pak. Nah Bapak bisa lihat di sini ada pelet 1 kilo dan tusuk gigi gold asli Tionghoa Pak. Ini apa? Ini kalau dimasukkan ke badan akan montok. Terbukti klien saya saking molonya makan siang direbutin sama laki-laki Pak. Ini bisa. Tusuk gigi itu? Tusuk gigi gold, bukan sembarang tusuk gigi. Oh, tusuk gigi gold. Nah, inilah yang disukai oleh mahasiswa karena ini bisa membuat Anda lulus dengan cara sangat cepat. Susuk ini setiap kali Anda belajar atau menghafal mata pelajaran Anda, silakan dicemilin satu-satu. Itu apa tuh? Batu kerikil, Pak. Orang suruh makan batu kerikil. Harganya hanya Rp45.000. Silakan langsung aja di Ya, gini aja. www.cipelet.com. Saya beli 75, kamu makan tuh kerikilnya. Loh, kan saya nggak butuh. Gimana Pak Mbak Jarwo, Yu? saya traktir nih. Saya yang bayar, saya traktir nih. Gimana Mbak Yu? Susuk Coba, saya tertarik? saya lihat dulu. Saya lihat dulu nih. Asli Mbak Yu. Cabang bayi orang mau dikasih kayak gini ngereok memang. Nah, Mbak, ini bisa tinggal dipasang di jidat. Pokoknya makin banyak yang tertancap di jidat, orang makin kasihan, Pak. Ini apa ini? nih. Ini tusuk gigi dari Tionghoa. Kok kayak paku bumi kayak gini? Nah, Ini asli. Cipan, Kopi buat Cipan. apa kopinya? nah. Bisa di situ bisa pasang susuk tempat kamu. Bisa. Ini Bisa pasang paku sih. bumi aja. Bisa pasang susuk yang nggak perlu dipasang nggak? Ini palsu semua ini kayak gini palsu. Pantesan murah. Kasih dipasang. Berapa enggak semua kayak gini? Saya mau tanya sama Mbak Yu tuh, Iya. kalau misalnya yang datang ada nggak ya pejabat atau Iya, yang... ada. Oh, ada juga? Ada. Kalau misalnya pejabat tuh dia minta apa biasanya? Untuk Minta kalau untuk alamat. pejabat
Ibu mau pindah sini apa sini nih, Bu? Lu sono lah. Bar, orang lagi ngobrol. Iya, Ibu pindah-pindah aja. Lu panelis apa RT? Biasanya Mindah-mindahin pejabat orang. minta apa dia? Untuk posisi. Oh, posisinya. Dan kadang-kadang kan di suatu instansi yang tinggi itu kan keamanan dan Persaingannya. kenyamanan itu kan dibutuhkan gitu loh. Iya. Kalau di posisi basah kok udah digoyang sedikit udah benar resah gelisah tuh Gak semuanya. gitu. gatel tuh Bu, kursi basah. Makanya dipakai seperti itu. Jadi dan wibawa rebowo itu kan perlu untuk yang seorang petinggi atau atasan itu sangat perlu banget. Dia membawai anak buah atau membawai suatu perusahaan atau bertemu dengan orang yang lebih tinggi, kalau dengan dipasang di jidat atau di tangan atau di pundak, insya Allah itu dia akan lebih percaya diri dan lebih auranya akan lebih di mata yang bawahan gitu. Mbak Ayu. Ya? Mbak Ayu. Siapa ini? Ya, ya. Sini. Nggak kelihatan transparan tuh loh. Auranya. Pak Jarwo, muka apa pakaian dalam? Gimana? Biasanya yang pakai susuk itu kalangan mana? Dari menengah ke bawah sampai ke atas. Enggak, maksudnya profesinya. Artis. Artis juga ada ya yang pakai Banyak. Biasanya untuk apa kalau artis itu? Untuk Penglaris? karirnya dia, untuk karir terus orang tuh tertarik, terus dia dipakai di mana-mana gitu. Pak, maaf saya nggak terima susuk saya dibilang palsu. Kenapa? Emang apa sih ciri-ciri si Shopee? Susuknya Ini susuk asli. saya udah copot. Wah, selain bisa pasang susuk, bisa pasang antena nggak, Pak? Ini ciri-ciri susuk palsu kayak apa? Gini, kalau susuk yang asli atau palsu tuh sebenarnya kalau kita bandingin agak simpel. Kalau yang palsu lebih berlebihan dari warna, dari bentuk, dari logamnya sendiri terlalu tajam. Dan warna juga terlalu tajam juga. Itu yang justru yang palsu. Kalau yang asli tuh walaupun berlian katakan dia kecil, tapi auranya sinarnya itu lebih terang. Itu lebih terangnya nggak terlalu yang jegrek gitu. Kalau yang Itu asli bagus. ada tulisan SNI-nya nggak? Susuk Ingat kan nasional Indonesia yang ya. palsu kan KW. Mbak Ayu. Ya. Kesini. Gantian dong yang nanya ini, saya repot nih. Nanya sana. Enggak, Mbak Ayu kesini anaknya mana? Lo apa? Itu gendongannya aja kok. Ini model orang tuh. Malu kan, kok hidupnya di zaman apa zaman dahulu, jadi nggak tahu kayak gini ya. Ini aja dipakai baju dipakein Mbak Ayu. Kemarin Pak bulat Jarwo aja. dikatain Jadi pakai muteka juga nih. Bayu, Ya, siapa nih? ini Aduh. Mbak. Apa benar Ya. orang yang kalau pasang susuk atau apapun itu untuk tujuan apapun itu nanti kalau mau meninggal itu susah? Kalau yang selama ini saya kerjakan, yang susah meninggal tuh nggak harus susuk yang di badan. Tapi yang di badan itu kan ada orang mau untuk ilmu atau untuk barang tertentu yang dimasukkan di badan, itu ada perjanjian dan ada hitungannya. Kadang-kadang kalau nggak dia lepas atau dia ambil dia kasihkan ke anak atau ke saudara, Iya. dia akan di badan terus. Barangnya mungkin hilang, tapi di Raganya. dalamnya gudangnya masih ada. Ada banyak pengalaman yang saya lihat. Dia seperti kerangkanya di kasur tapi masih hidup, masih bernyawa. Sampai kayak kerangka yang kayak bener-bener yang udah mayat hidup. Tapi karena ilmu di dalam badannya. Tunggu sini. Nggak, katanya kalau supaya pas mau meninggal dikeluarin pakai daun kolor. Kelor. Nggak harus juga. Nggak harus juga. Kelor. Nggak harus pakai daun kelor. Karena ada memang yang dikeluarkan dengan orang yang lebih ilmunya lebih tinggi. Ada beberapa contoh yang pakai daun kelor mau berapapun tetap nggak bisa. Harus diikhlaskan dia mintanya apa atau udah nggak bisa bicara ya kita ambil dari jempol, terus kita ambil dengan Jempol kaki atau minta tangan izin, itu, gitu. Mbak? Ya? Jempol kaki atau tangan? Jempol kaki. yang ada di Kanan tangan. atau kiri? Jempol yang ada di BB. Ya Pak ya, sekali Like. Tetangga saya Pak Denny Ah, pasang bohong susuk. Pak. Beneran, Meng. Oh, tetangga saya emang Tetangganya. Ya, tapi kan Tetangganya saya kenapa tahu. pakai susuk? Pakai susuk meninggal susah, pakai daun kelor enggak meninggal juga Pak. Terus akhirnya? Akhirnya pakai daun pintu digeblok. Pak, Ini baru lucu nih, Pak. Lucu nih. Kang Denny, Ya. ini memang benar saya pengalaman juga. Ini bukan tetangga saya. Iya. Tapi dia tinggal di sebelah rumah saya. Ya itu tetangga namanya. Oh iya ya. Iya. Jadi dia tuh, wah mungkin karena saya ngira dia karena pasang susuk. Itu meninggal susah. Maksudnya? Bahkan sebelum meninggal dia juga udah susah. Hidupnya maksudnya itu. Ya mobil, rumah udah kejual, anak 5 masih sekolah semua. Itu hidupnya susah. Itu maksudnya itu meninggalnya susah. Dia jadi udah mulai sakaratul maut tapi
sulit gitu ya. Jadi harus dilepas dulu. Iya. Itu mungkin karena bukan hanya 1-2, susuknya juga banyak. Itu bukan karena susu ada nggak juga. yang disimpan di misalnya ada yang namanya cincin misalnya Iya, di iya. keris misalnya. Iya, iya. Itu juga namanya susuk juga dia. Bukan, jadi gini, kalau yang di benda yang seperti keris atau di tempat yang batu itu hodam namanya. Oh, namanya apa? Iya, hodam. Jadi hodam. Iya, jadi dia posisinya untuk untuk kekuatan, untuk wibawa, untuk sampai jaduk itu untuk kekebalan. Itu juga bisa dari Jaduk batu yang bukan dipasangkan juga adanya bisa. Butet, Pak. Jaduk Ferianto. Gitu. Berarti ada perjanjian dia dengan jin itu, makhluk di situ ya? Iya, jadi ada masanya. Jadi biasanya kalau batu cincin atau keris itu kan kita harus diurus, dimandikan pada waktu tertentu. Itu namanya kita ngarawat gitu loh. Tapi kalau nggak dirawat juga akan bisa pergi juga. Seperti susuk kalau nggak dirawat lama juga akan bermasalah juga. Gitu. Tetap ada masalah. Gimana caranya supaya kita menangkal, supaya kita tidak terkena pelet atau tidak terkena hal-hal seperti itu? Caranya seperti apa? Atau nggak bisa nih kalau mau ngasih pengasihan ketemu sama orang ini, dia nggak bisa diginin karena Penangkal. dia punya Iya. apa-apa. Kena Nanti jawabannya efeknya. nanti ya. Bayu nanti setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi, tanpa solusi. Kembali lagi di dalam mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Akbar Cikini. Juga teman-teman dari Universitas Budi Luhur. Kita lanjutkan kembali nih. Ini yang namanya pelet seperti itu kan ada sebuah perjanjian itu Iya, dengan betul. ini. Nah, kalau misalnya sekarang saya mau melet nih. Iya. Mau melet seseorang. Melet aja Pak, nggak ada Hah? yang larang. Kenapa? Melet aja nggak usah. Nggak bisa ngomong dong kalau gitu. Ini kalau misalnya mau melet seseorang, tetapi nggak bisa tembus. Kalau misalnya orang-orangnya misalnya taat beragama, misalnya seperti itu. Kalau namanya dipelet atau melet, kita perlu waktu. Jadi gini, saya mau melet si A, Iya. itu bisa nggak ya tergantung. Ada beberapa alasan. Dia orangnya kalau terlalu yang pendiam, terlalu yang terpuruk, gampang-gampang yang orang gampang angin-anginan, dia akan gampang dimasukin seperti itu. Oh. Tapi orang yang suka bercanda, orang yang orangnya ceria atau pikirannya terbuka, perlu fase untuk sampai ke situ gitu loh. Jadi pelawak itu katanya susah sekali kalau disantet, kalau begitu ya pelawak. Perlu tuh waktu, katanya- bukan perlu masalah waktu. susah, itu perlu waktu. Udah, Karena aduh, gelombang kita kan gelombang di badan tuh kan naik. Iya. Berarti Pak, masih ada bisa waktunya, ya? Pak. Ya, masih bisa. Ini bentar lagi nyampe nih. Jadi gini, kalau orang yang suka ceria, itu gelombangnya kan gitu terus. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Itu kita untuk menembus itu perlu waktu. Tapi orang yang termenung atau orang yang gampang Sering ngelamun, gonda, itu kan goncang cuma gelombangnya kan jiwanya. cuma pelan gitu. Dimasukin akan cepat. Mbak Yu, Seperti itu ya. bisa menyembuhkan kalau ada orang yang kena pelet atau guna-guna Insya Allah, gitu. insya Allah. Juga banyak yang ke Tapi memang tempat kalau saya. pelet apa itu nggak boleh buat main-main ya Mbak Yu? Ya kalau namanya melet, kalau memang dia niatnya Serius pengen gitu. menikah ya harusnya memang harus serius. Tapi takut, bayangkan gini, saya juga pernah nangani beberapa orang, dia janji, Mbak, saya kalau setelah ini saya mau ngawini si A, si B. Begitu saya pelet, ditinggal cuma buat permainan. Itu yang jadi kasihan buat saya. Jadi, Buat si perempuannya juga jadi kasihan ya. Jadi kan buat permainan Ada aja. alamat-alamatnya nggak Mbak itu yang Hah? Pak mau diapain alamatnya? Enggak, saya orang Bayu, orang misal yang nih. kasihan saya tuh. Apakah pelet tuh hanya untuk manusia gitu? Maksudnya gimana? Ya maksudnya kita mau ngawinin kucing nih Pak ya. Kucingnya nggak mau. Kucing ini. nggak mau misalnya kan kita pengen jodohin. Masa muka sama Akbar, kucing? Akbar. Bar. Saya sudah nggak ada orang. Lu begitu enggak lu tuh begitu frustasinya sampai kucing lu kawinin. Pak stres Pak. Apa? Enggak mau ini Pak. Bentar, Bar, belum ada sejarahnya. Kucing dikawin sama monyet. Kagak ada, Bar. Mas Ya, kenapa? Saya mohon maaf, saya bukan bermaksud sombong atau pamer. Ini. Tapi kalau ada orang kena pelet, kena guna-guna itu saya belum bisa nyembuhin. Ya, lu gak usah sombong gitu sih. Tapi gini, saya bisa berbagi sedikit. Ah, Ini pengalamannya. iya. Tetangga saya itu biasanya kelakuannya itu seperti ini tiba-tiba berubah. Banyak yang mengatakan dia kena sesuatu gitu ya, entah itu guna-guna atau pelet. Akhirnya saya coba. Sederhana, mungkin kalau nanti bisa dikoreksi Mbak ya. Saya bikin kopi pahit. Jangan dikasih gula loh, nanti nggak pahit. Iya. Kan kopi pahit. Iya. Bikin kopi pahit,
Jangan kasih susu nanti jadi kopi latte ya. Jadi kopi aja. Kopi aja dengan diganti kotoran teh. telinga tuh makin pahit gitu. Jadi kopi dikasih Saya pernah air nyoba. panas. Saya pernah nyoba soalnya pahit banget. Jadi saya taruh gelas. Nah, Saya kasih tanda itu tingginya kopi itu seberapa airnya dia. Saya kasih tanda. Kalau dia kegedean, wah susah nih saya kecilin. Wah kekecilan. nggak udah nggak langsung aja lu langsung nggak usah lu tanda ini tanda itu nggak ada hubungan. Akhirnya pas, pokoknya tingginya sekian. Iya. Waktu dia tidur, kita taruh di bawah kasur tempat dia tidur. Besok paginya, saya lihat. Kalau tinggi kopi itu berkurang, 2 mili atau lebih, itu berarti dia memang kena sesuatu. Yang berhubungan dengan, kalau kita orang Jawa bilang perewangan atau apa. Tapi kalau perewangan tuh ya sesuatu yang mengganggu dia. Perempuan yang belum menikah masih Itu perawan lain, perewangan itu. Itu kalau tingginya berkurang 2 mili atau lebih. Tapi kalau dia nambah, itu mungkin ngompol. Jadi ngompol di kopi. Tapi betul, emang ada ininya. Apa? Bisa ketahuan dari kalau ini orang kena pelet atau enggaknya bisa ketahuannya Bisa dari ketahuan. mana? Indikasinya. Banyak banget. Jadi orang yang kepelet itu kan seperti orang gila. Semua disebar di balik. Yang tadi nggak suka jadi suka, yang orang yang tadinya terbayang-bayang terus. Tapi begitu ada masa dia yang ingat dan sadar, dia akan jijik. Dia akan merasa yang ini ada suatu hal yang nggak aneh. Dan itu masanya bisa bertahun-tahun seperti itu, gitu loh. Tapi ada juga saya pernah berapa kali ngobatin seperti dengan cuma bahan pasir aja. Pasir tuh fungsinya banyak banget pasir tuh. Pasir taruh di tempat mangkok atau rantang lah, taruh di bawah tempat tidur aja. Itu untuk menetralisir orang yang kena santet atau kena pelet itu mengurangi. Ya takutnya kita kucingnya ke situ, Pak. Mbak, ini bukan kena pelet, ini kena. Tapi Bayu, kucing. Bayu bisa melihat nggak orang yang udah pernah yang pasang susuk? Sangat. Pak? Dari baunya, dari orangnya kelihatan semua. Saya curiga Pak Jarwo kayaknya pasang deh Pak. Kemarin saya ke toko, Pak Jarwo dikelilingin sama cewek-cewek Pak. Wis. Semuanya ngerumunin Pak. Ih ini lucu banget. Waktu di pet shop ya pada bilang ini ras jenis apa sih? Itu banyak pada ngomongin Pak Jarwo. Ini lucu banget gitu. Dulu pernah saya pakai pelet Pak, tetangga ada yang baru Pak, cewek Pak. Saya lihat nggak pernah ngeliat langsung. Iya. Ngeliat belakangnya masuk rumah. Saya pelet dia Pak. Pas ngeliat saya dia ngedipin Pak. Nah, udah mulai ini udah Pak. kena pelet dia. Iya, saya deketin lagi, ngedipin lagi Pak. Saya lebih dekat lagi, nggak tahu cacingan Pak. Jadi, Bayu kalau bagaimana caranya supaya kita terhindar dari yang namanya pelet-pelet atau hal-hal tersebut seperti itu? Gimana caranya? Jaga sikap. Jaga sikap kita jadi harus tetap. Jadi jangan suka menghina, pembicaraan diatur, pembicaraan jangan menyakitkan. Bercanda tuh belum tentu orang tuh bisa terima kata-kata itu. Jadi mungkin tiap orang sifatnya kan lain-lain. Mungkin kita cuma di LK Pak. Bercanda terus itu kadang-kadang menyakitkan itu kan bekas di hati itu kok tiap orang kan lain-lain. Betul. Takutnya yang panjang juga itu loh. Nah makanya kalau misalnya dia udah dendam dia melakukan hal tersebut. Iya, itu banyak yang contoh seperti itu. Juga kita kalau melakukan satu hal katakan terima kekurangan orang lain, kadang kan kita susah tuh terima kekurangan tuh. Kalau kelebihan kan gampang. Jadi untuk menarik orang itu kadang dengan cara apapun menarik rezekinya atau orangnya walaupun dia udah punya pasangan pun nggak peduli. Menarik rezekinya gimana caranya? Jadi gini, saya naksir si A, dia udah punya istri. Tapi mata gelap aja gimana caranya si A itu milik saya pribadi. Dengan menghancurkan dia punya keluarga, dia punya usaha. Itu bisa dilakukan dengan pelet dan dengan susuk gitu loh. Ya, kasihan. Jadi itu berbagai cara memang bisa dilakukan. Jaga sikap, omongan dan tingkah laku kita tuh kan hati-hati. Ya. Pak Jarwo tuh mulai gitu Pak. Dia tadi kan bilang saya mau serius saja. Iya. Takut dipelet mungkin Pak. Iya. Orang media bukan mau melet malah mau nyantet Pak. Bayu, ya? Tapi kalau ada permintaan yang kayak gitu Bayu terima atau enggak? Misalnya kayak mau melet orang yang jelas-jelas sudah berkeluarga. Nah, Bayu gimana? Saya lihat dulu, permasalahannya kayak saya lihat dulu. Saya nggak juga hantam kromo sehingga langsung tak ambil enggak. Saya juga manusia yang punya banyak kekurangan, tapi kalau asal saya juga punya keluarga yang harus saya jaga. Berarti Bayu ini bisa berdialog dengan jin berarti ya? Ya emang saya ruang lingkup seperti itu. Oh, jadi nggak bisa. Berarti Bayu saya di juga sini ini. aja bisa ngelihat jin juga ya? Iya. Di sini banyak nggak? Gak usah dibahas, udah. Banyak nggak di sini Bayu? Ada. Ada. Banyak. Banyak yang perempuan atau laki-laki di sini? Ada yang kepalanya perempuan tapi badannya kuda di deket kamera di situ. Badannya manusia perempuan. Di belakang ini, di belakang di sebelah sini. Iya. Ya, kenapa?
Bukan dia. Tapi yang di sini ada yang mungkin udah karena dengkot di rumah ini udah terlalu tua ya. Jadi banyak yang di rumah ini yang udah yang sesepuh yang dulu yang meninggal tuh. Maaf banyak. Pak. Oh di sini banyak. Saya boleh pulang duluan dan dijemput sama suami aku. Boleh pulang Enggak, duluan ini nggak hanya Pak? untuk melihat saja. Barusan ngomong yang di ujung sana nih Pak. Ada yang kepalanya kambing tapi badannya kambing Pak. Itu kambing. Ya berarti kambing. Kambing. Dia kepalanya kambing, badannya domba. Itu tiap yang tempat badannya ada, Jarwo, Bang. palanya Baim. Jadi, tapi di setiap tempat juga memang Di hal-hal tiap tersebut. tempat tuh ada. Nah, kalau misalnya di rumah, saya misalnya punya sesuatu yang misalnya ada orang yang penunggunya, itu sebaiknya diusir, dideketin atau bagaimana? Jadi gini, mereka seperti kita kehidupan seperti ini. Jadi kalau yang pun udah ada di rumah itu, biasanya kalau mau diusir mereka nggak mau. Iya. Seperti kita punya rumah diusir juga nggak mau. Jadi nafsi aja, lu gua. Yang penting kondisinya biarkan mereka di sana selama nggak mengganggu. Iya. Tapi udah namanya ganggu udah ngerusak karena hawanya di rumah jadi panas. Iya betul. Itu perlu disingkirkan. Berarti Iya, Mbak Yu perlu bisa disingkirkan. berdiskusi Kita dengan lawan, Jin ya? Iya. Oke. Pantas akrab banget sama Bang Akbar ya Iya, tadi ya? betul dari tadi. Oke, sekarang waktunya Kang Maman. Padahal masih banyak sekali yang ingin dibicarakan. Iya, oke. Ahlinya langsung silakan. Ahlinya. Nih. Susuk merujuk pada satu cara memasukkan benda asing ke dalam badan seseorang secara spiritual untuk mendapatkan suatu kelebihan baik sebagai penarik lawan jenis, penambah daya tarik, percaya diri dan kekuatan pada fisik yang semuanya merupakan bentuk sugesti seseorang yang telah menggunakan susuk itu. Sejumlah referensi menyebutkan praktek susuk asal mulanya dari kebudayaan Malaysia yang kemudian merembes masuk ke Indonesia. Adakah yang memakai? Jawabnya ada. Buktinya seperti malam ini diungkap Bu Ayu, dari orang biasa, seleb sampai politisi. Silahkan believe it or not. Tapi yang harus kita pegang tetap ada satu hal. Dalam hal apapun, ada kaidah bahwa tujuan yang baik tidak bisa menghalalkan yang tidak baik. Tujuan yang baik tetap tidak boleh menghalalkan segala cara. Dan jangan tergantung pada hal-hal bendawi lalu melupakannya. Dan susuk yang terbaik adalah susuk alami pemberian Tuhan yang paling memikat. Yakni susuk singkatan dari suara sukma, nurani terdalam yang jujur dan tulus yang terpancar keluar. Inner beauty yang membuat orang di sekeliling menjadi tersinari, adem dan damai. Bahasa fitrop, mau banyak yang sayang nggak perlu tambah susuk, cukup doanya yang tambah husyuk. Mau banyak rezeki nggak perlu pakai pelet, cukup ibadahnya nggak pakai lelet. Ingat, dalam segala hal, menipu diri menyelamatkanmu sementara, tapi menghancurkanmu selamanya. Iya, terima kasih Kang Maman. Terima kasih juga untuk teman-teman ya di Twitter yang sudah berpartisipasi. Saksikan terus yang namanya ILK setiap Senin sampai dengan hari Jumat. Dan besok kita akan bersama-sama membahas mengenai tobat dan Jumat. Hanya di ILK, di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Turn into their slave. Sometimes Mat, ayo. Bang, katanya mau nonton konser itu Michael Bublé. Kok malah di pinggir jalan gini makan sate? Musiknya udah main, ntar kita cari tontonan lain. Sekarang kita makan dulu. Aduh, nggak mau bang. Ayo Lah, nggak makan suka sate. Ayo itu maunya mahal steak. Apa kek nggak mau sate ah? Stik lo makan. Steak sapi. Oh kirain stik main gundu. Bang, nggak mau ah. Aduh. Sama ini juga daging-daging juga. Udah enak bang. Makanan yang enak tuh di pinggir Nasi jalan. goreng deh, kalau nggak nasi goreng jangan sate Nasi deh. goreng. Mana bang? Satenya bang. Aduh. Ayo. Tuh. Udah bang duluan aja. Nih. Nggak lapar. Nih. Mana satu lagi bang?
atu-atu sih? Hah? Nah gitu. Makan. Ini makanan enak. Makanan terkenal. Kok makannya dicabutin emang Karena di bulu? keluarga emang harus gitu bang. Kita kan perempuan buka mulutnya nggak bisa gede-gede. Nggak enak. Emang gimana? Bang, jangan bang. Enak? Enak. Wah. Enak. Begitu. Jadi enak. Ya kan? Bang, suapin lagi dong bang. Enak bang. Enak. Apa bang? Yang penting enak. Mau ngapain? Mau ngapain gini-gini? Mau minta? Hah? Buaya segini aja kurang? Pergi sana. Garat nih. Pergi gak? Hah? Kuntilanak ya? Kuntilanak tuh, kuntilanak takut sama ayah. Apalagi manusia. Enak. Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini sangat ceria sekali karena sudah ada teman-teman dari Akper Cikini dan juga teman-teman dari Universitas Budi Luhur. Ya, seperti biasa, untuk Anda yang bermain Twitter, silahkan kalau ingin bertanya mengenai ILK Mistis ya hashtagnya ya. Mengenai, kita akan bicarakan mengenai susuk. Karena judul kita kali ini adalah Kasak Kusuk Susuk. Itu dia. Silakan teman-teman di Twitter yang mau bertanya, hashtagnya adalah ILK Mistis. Bertanya mengenai susuk tentang apa saja. Moga-moga kita bisa menjawabnya. Meng, dari mana Meng? Saya ngeliat setan Pak. Hah? Setan serem banget modelnya Pak. Waduh. Kang Sate kadang lagi dimakanin sama dia Pak. Hah? Siapa? Lihat setan siapa? Siapa sih Bang Komeng? Lagi ngaca kali. Tadinya saya kenal. Aku serem. Bukan enak Itu aja. Akbar, Masa saya masih gantengan setannya daripada saya? Yang mana sih? Itu ini Cipan. Ya kenapa? Sorry saya telat. Tadi saya lagi abis dari toilet. Ada yang salah? Kenapa sih semuanya? Tadi saya makan sama dia Pak. Loh, Terus Panci. Masa kamu sekarang makan sama Komeng berdua kamu bisa telat? Padahal makan Pak, aja. maksudnya datangnya Pak. Oh, Datangnya Pak. Enggak, tapi Tuyul. ngotulan. Aku kaget ini ada apa sih semua ini? Itu ratu. Apa sih calontong? Tadi bukannya kamu makan sate sama Komeng? Enggak, saya nggak pernah makan sate sama Bang Komeng. Kenapa? Isa kenapa Isa? Lu kayak Isa Saya ngomongnya. Tak apa? Tadi Pak, saya lihat tadi. Iya, ini ada sebuah permasalahan. Katanya orang yang pakai susuk itu menurut orang-orang yang tahu katanya apa? Foto siapa? Saya lihat muka saya sendiri cantik banget. Pak, tadi saya lihat di sini Pak. Ini saya tanya sama Fitrop nih yang pertama nih. Fitrop percaya nggak? Katanya orang yang pakai susuk itu seperti tadi katanya itu pantangannya adalah makan gerobak sate. Kamu percaya nggak itu? Ya, Pak, nggak usah orang pasang susuk Pak. Orang biasa juga makan gerobak sate nggak boleh Pak. Oh, nggak boleh ya? Iya, lagian tema malam hari itu membuat aku jadi ketakutan Pak. Kenapa? Ya maksudnya aku tuh. Apa, Meng? Diinjak Pak. Oh. Injak aja nggak apa-apa dong. Apa? Pak, tua Pak, tua. Pak. Kalau tua sih nggak apa-apa. Udah. Gimana? Enggak, ini menurut kamu? gara-gara tema malam hari ini Pak. Ya. Aku tuh jadi ketakutan. Iya, nggak Jadi apa-apa. apa-apa kan bawaannya deg-degan Pak. Tapi Kalau susuk aja sih nggak
menakutkan dong. Enggak, aku agak serem yang berbau-bau mistis kan, Pak. Saya perkenalkan, saya adalah remaja terkini unyu agak ajaib, Pak. Disingkat apa tuh? Ratu Gaib. Oke. Saya Ratu Gaib daerah wilayah Kotip Cimahi ya, karena saya 17 years old. Cimahi. Sebenarnya kalau buat saya pribadi ya gitu, kalau buat kayak kita ya, yang udah physically, remaja gitu, physically dikasih kelebihan. Kalau kelebihan sih agak terlalu berlebihan ya. Ya misalnya orang lain kan jidatnya biasa-biasa, kamu lebih lebar gitu kan. Itu kan kelebihan. Enggak sih, kalau menurut Andra and the Backbone sama Gita Gutawa tuh kita tuh kayak sempurna. Oh iya. We don't need that kind of things gitu, Pak. Kita nggak butuh yang namanya pelet sama susuk gitu. Tapi kan katanya Temasif, tak ada manusia yang terlahir sempurna. Nah, tuh gimana, Bang? Berisik, lu ngomelin siapa sih? Nyanyi. Oh, nyanyi. Iya. Gitu, Pak. Jadi, ada terus terang saya ada traumatis tersendiri, Pak. Dulu saya pernah, Pak, mau nyoba susuk, Pak. Ketika kerajaan bisnis pepes tutut papa agak mulai lagi mulai jatuh. Saya mau pasang susuk di kaki, Pak. Supaya setiap langkah saya mengantarkan saya sama sumber rezeki, Pak. Tapi katanya kata dukunnya waktu itu katanya muka saya yang lebih butuh penanganan cepat, Pak. Akhirnya susuknya dipasang di muka saya, Pak. Akhirnya apa, Pak? Apa yang terjadi? Semua pemuda-pemuda mendekati saya, Pak. Tapi cuma 1 hari, Pak. Oh, cuma 1 hari? Iya, Pak. Mereka bilang muka saya bau kaki, Pak. Karena susuknya membuat kaki ya? Iya, tapi akhirnya I learned something from that. Aku mempelajari sesuatu dari situ karena aku inget pepatah dari Pak Tatang ya. Pak Tatang? Kang Cuanki di depan high school aku. Iya. Kalau misalkan pengen banyak yang sayang, nggak perlu ditambah susuk, yang penting doanya tambah khusyuk. Kalau pengen banyak rezeki, nggak usah pakai pelet, yang penting ibadahnya nggak pakai lelet gitu. Iya. Benar. Pak, saya setuju, Pak. Nih. Kasian, Pak. Kalau saya sih setuju. Lu kayak orang nyetop angkot. Kenapa? Enggak, saya nggak setuju. Iya. Enak sih kalau yang ganteng-ganteng sih. Saya kan kasihan sama mereka-mereka yang jelek, Pak. Ya kan? Kami mungkin. Hah? Kami. Secara fisik maksudnya. Secara fisik, Pak. Kalau sudah dianugerahi mungkin muka yang rupawan, yang ganteng, memang nggak perlu pakai susuk, kan, betul. Pak? Ya kan? Kayak saya ini nggak. Pak. Kenapa? Kamu ngomong gitu, kamu sendiri kan pasang susu. Iya. Ya, pasangnya besi hitam, Pak. Besi hitam. Saya pernah masang susuk di muka, Pak. Akhirnya saya lepas karena setiap cipika-cipiki itu, Pak, berisik, Pak. Hah? Berisik. Kenapa? Saya pasangnya seng gelombang. Gumbreng. Gromyang dong, Pak. Tapi bagi saya ya perlulah, Pak, ya. Kalau kita nggak bersaing, nggak pakai cara itu, kita kalah bersaing, Pak. Dapat yang jelek-jelek aja, Pak. Ya kan? Kita harus, ya namanya usaha kan, Pak, dipasang seperti ini gitu. Tapi harus hati-hati, Pak, namanya pasang. Pengalaman saya belajar dari Ibu ini kan. Ya, Mbak Ayu. Ya, Bu Ayu ini, kayak biasanya kalau untuk ketampanan nih, Pak, nih susuk nih dipasang di sini. Di sini, sama di sini, Pak. Jangan di mata, Pak. Oh, kenapa nggak di? Kalau di mata bukan susuk, Pak, kelilipan. Makanya pakai helm yang ada kacanya, Bar. Iya kan, jangan di mata, maksudnya bisa tambah jelek gitu. Tapi kan bukan hanya di muka saja, Mbak Yu. Kalau nggak salah, susuk itu bisa dipasang di mana aja, Mbak Yu ya? Bebas, di setiap tempat yang memang dimungkinkan untuk keinginan sesuatu, bisa semua terlaksana. Seperti kaki untuk lari juga bisa. Seperti muka untuk wibawa, mulut untuk berbicara, semua bisa. Tangan pun kita untuk berjabat tangan juga bisa. Oh gitu. Bisa. Seperti itu. Dan sampai katanya, ke pangkatan juga bisa loh. Mbak Yu, katanya ada beberapa pemain bola yang memakai susuk hanya untuk... Betul ya itu? Betul. Jadi beberapa yang pengalaman saya untuk masang ke beberapa pemain, dia untuk tendangan dia biar kuat dan larinya. Jadi kan kadang-kadang permasalahan di tempat tulang ekor. Saya pasang di tulang ekor sama kaki biar tendangan mereka situ. Iya. Yang dipasang susuk tuh siapa, Mbak Yu? Betul, di dekat pantat. Di belakang. Kalau ada tulang ekor. Betul, di biar belakangnya. ekornya panjang. Karena sering kuat gitu. Nah, maksudnya rekornya biar panjang kalau dia Teman saya kiper, Pak. Kiper pasang susuk tetap kebobolan, Pak. Jadi masangnya di gawang, salah dia. Ya iyalah. Itu nanam, namanya nanam. Nanti diteruskan setelah yang satu ini. Every inch of you is perfect from the bottom to the top. You're my mama, she told me don't worry about it.
Jadi begitu Pak. Pak Jarwo nih, saya mau buka Twitter dulu. Kita lihat Twitter bersama-sama. Mari, nah ada beberapa pertanyaan nih. Angga Setiawan, susuk ada masa tenggangnya nggak? Kalau habis isi ulangnya gimana? Bisa transfer kah? Nih, ini ngomong susuk apa? Tapi bener Pak. Pulsa nih. Tapi memang ada masa tenggangnya ya, Bayu ya? Memang betul. Berapa lama Jadi, gitu? Tiap orang lain-lain. Masa itu bisa katakan bisa 1 tahun, 2 tahun. Cuman minim bisa 3 tahun. Cuman di sela antara 3 tahun itu bagusnya emang ada seperti mandi, dicas tertentu emang ada. Dikuatin gitu. Ya, kalau dicas tuh- Disitokan lagi gitu ya. Di samsat. Diperpanjangnya Gini. di samsat, Bar. Samsat. Oh ini diperpanjang di Dicas ada 2 samsat. versi, seperti dicabut, dibersihkan, dipasang lagi, atau diganti, atau emang barangnya dibuang tapi ganti yang lain. Nah, tapi dengan barang yang sama juga bisa, tergantung. Ya. Mbak Yu, Ya. sakit apa enggak sih pasang susu itu? Sebenarnya nggak sakit sebenarnya. Kok saya sakit ya? Emang yang dipasang apa? Susuk apa sih yang lu pasang apa? Yang dipasang Emang apa itu? pasang? Kok bisa sakit gitu? Susu sate. Tusuk sate. Ini dari Indra Saputra. Buat apa sebenarnya susuk itu selain menarik lawan jenis? Lalu di ini nih, Laras Win ada kali ini temanya cocok banget buat Pak Jarwo Kuat yang mukanya mistis banget. Ini tendensius ini pertanyaannya nih. Akbar Agasaki, susuk itu diciptakan oleh siapa? Oh, siapa yang menciptakan susuk Pak ini? Denny, Ya. Pak Jarwo itu tidak pasang susuk, tapi seminggu sekali cewek-cewek ngerubungin Pak Jarwo. Wih, kok Eh, bisa naksir. dong? Ngapain ngerubungin? Naksir. Dia kan kerja di posyandu, Pak. Oh. Coba saya mau tanya nih, Pak Jarwo. Kalau Bar, bilangin saya mau pasang. Hah? Iya. Mau pasang? Ini mau pasang apaan? 4 angka, Bu. Susuk. Bukan togel. Pasang 4 angka. Ini togel lagi. Aduh, komen. Ibu ini paranormal. Iya. Pasang togel. Apaan lo? Bu, 3 angka saya. Iya siap dikasih nanti gak angka. Silakan, Pak Jarwo. Dari mana Pak Perkenalkan Jarwo? Pak Denny. Iya. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti jangan ngomong. Ya kalau nggak ngerti ngapain saya ngomong? Bisa aja orang banyak omong tapi kadang-kadang nggak mengerti apa yang Betul. diomongkan. Iya. Sekarang Tapi banyak dengarkan- orang begitu. dengarkan Saya saya sering dulu nonton dong. TV kayak gitu. Iya. Nggak bisa. Betul Pak Jarwo. Cowok sejati itu sedikit bicara banyak transfer Pak. Udah Pak. Apaan yang mau ditransfer? Makan aja pagi, makan sore enggak. Ini Pak Jarwo sedikit bicara banyak didoain nih. Sehat gitu ya. Iya. Apaan lu dikata mayat? Main senang aja. Dari mana, Perkenalkan Pak Denny. Dari mana Pak Jarwo? Saya dari Dewan Usaha Kunjungan Arisan Tetangga. Disingkat apa tuh? Dukun Santet. Apapun tujuannya, apapun alasannya, saya tidak setuju dengan susuk. Dengan susuk. Kecuali susuk udah liar. Wow, 1, 2, 3. Wow. Gimana mau minum susunya orang kudanya aja liar. Ya kan bisa, Bisa ya. gimana? Yang Susah. ahli sama ahlinya dong. Kuda. Enggak. Ya Pak ya. Jadi susu kuda liar itu kudanya bukan yang liar, Meng, tetapi dia tidak diikat, dia di satu kayak range gitu dilepas aja begitu. Ah, iya. Kalau Iya. kudanya lagi bobo, nah itu bisa diperes. Iya. Cuma langsung nanti press dilihat. gitu aja. Nggak bisa. Buka dulu branya ya, Ya. Pak ya. Saya pernah tuh Pak, malam-malam Pak merah susu kuda liar Pak. Terus? Lagi tiduran, saya diam-diam saya peres Pak. Nggak tahu tambah kenceng Pak. Oh, Nggak tahu kuda laki. Salah. Aduh, salah saya Pak. iya. Silakan. Lagian Canda ya. iya. Ada-ada aja si Pak Jarwo nih. Aduh, Iya, bener-bener aduh. bisa aja. Jarwo bisa aja, bener. Ini nggak muka, nggak omongan, jorok semua. Pak, Bu. Mohon maaf nih. Ya, Kalau muka-muka omongan jorok, muka jorok kira-kira susuk apa ini Bu ya? mana ini? Susuknya susuk apa ini Susukan. kira-kira? Mungkin pakai ember aja mungkin. Hah? Ember plastik dimasukkan aja. Ah, ini kayaknya.
Mbak Yu, maaf saya mau nanya, ini sebenarnya saya kasihan sama Pak Jarwo. Setiap kali ngomong nggak pernah dianggap, dibully. Ada nggak susuk yang bisa membuat dia tuh nampak lebih berwibawa? Makanya pakai susuk ember plastik biar Itu dirubah bercanda wajahnya. apa serius? Dia dirubah wajahnya. Bisa, benar. Ember, masa Ipan. pakai ember? Pakai ember. Pak Jarwo katanya. Pakai susuk ember. Emang Pak Jarwo cucian. Kalau buat Pak Jarwo nih Cipan, jangan pasang susuk. Pasang apa? Pasang tenda, taruh bendera kuning Mbak ya. Lanjut Pak Jarwo. Emang ulang tahun. Bendera kuning kok ulang tahun. Lu kalau kagak ngerti jangan ikutan ngomong. Bendera kuning ulang Sekarang tahun. nih bangsa Indonesia tuh sekarang tuh taunya cuma sedikit tapi ngomongnya banyak. Banyak kan kayak begitu. Kalau di sini tuh kita nggak tahu apa-apa tapi kita ngomongnya banyak. Kalau sini khusus kalau ini. Namanya juga orang-orang so tahu kita mah. Silakan Pak Jarwo. Udah. Ya udah. Udah dong. Duduk. Ya udah, waktunya Pak Jarwo selesai. Tadi katanya udah. Udah ngomongnya Anda semua. Giliran saya ngomong. Ya. Baru satu kali lucu, udah yang lain lucu-lucuan. Oh yang tadi lucu loh. Berarti. Yang mana itu Pak? Nah kenapa saya tidak suka dengan susuk Pak Denny? Kenapa? Itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi Pak Iya. Denny. Pernah saya dulu datang ke seseorang. Iya. Itu tubuh saya Pak Denny dimasukin jarum demi jarum. 1, 2, 3 seterusnya Pak Denny. Kok bisa gitu? Sampai seterusnya sampai ada kurang lebih 50 kali jarum masuk Pak Denny. Mungkin orang nyangka itu mesin jahit. Kok bisa begitu? Banyak banget sih Pak. Ada mesin jahit. Pak Jarwo, kok banyak banget? Iya banyak sekali. Tapi walaupun saya kesakitan dipasang jarum Pak. Tetap saya bayar Pak. Nggak taunya salah Pak. Bukan susuk itu? Bukan. Ternyata? Saya masuk ke akupuntur. Maksudnya susuk jarum Ya gitu? Allah, Baim bisa aja. Itu Pak Denny. Iya. Maksudnya tusuk jarum kalau itu? Iya, susuk atau pelet. Nah, ada juga bilang pelet Pak Denny. Kalau pelet beda makanan lagi ikan. kan? Makanan Pelet ikan, Pak. itu apa? Makanan ikan. Pelet bukan pelet tabak ikan. Pak Denny, makanan ikan. Iya. Bukan Pak Denny, Bukan. pelet yang gini. Itu meled. Pelet istilahnya ada lain juga itu. Iya. Nah, itu untuk menambah kekuatan supranatural. Nah, ada kalanya juga anak-anak muda sekarang lebih sangat menggemari pelet sekarang. Waduh, habis duit banyak Pak Denny. Pelet apa sih Pak? Pelet racing. Ya kan Pak? Nggak ngerti kan? Iya. Dia sok mau ngomong ngerti. Akhirnya Pelek. rusak nih kita acara. Pelek Iya. Pak. Maksudnya pelek kan ya Baim ya? Iya. Iya. Pelek maksudnya. Ya, itu Pak Denny. Tapi kalau calontong sendiri pernah pakai susuk? Belum Jarwo Watch. Nanti Jarwo quote-nya. Calontong sendiri pakai Ini susuk? sebelum saya jawab, Iya. saya akan memperkenalkan diri. Iya, Tapi silakan. sebelum memperkenalkan diri, saya akan tanya. Apa? Sebelum saya tanya, Anda harus siap-siap. Ya iya. Apa? Menurut Pak Denny, saya ini pakai susu atau enggak? Susuk atau enggak? Saya kurang bisa tahu Anda pakai susuk atau enggak. Menurut Komeng? Anda tuh wajahnya bersih tapi auranya tidak bersinar menurut saya. Pakai Pak, tapi sekarang lagi nggak pakai. Pakai lagi nggak pakai gimana bisa? Bisa. Lah ya gimana bisa tuh? Enggak, kalau menurut saya Anda enggak. Nah, tapi kalau saya jalan tuh banyak orang yang ngomong, Cak Lontong wajahnya keren, wajahnya bersinar. Itu bukan karena saya pakai susu. Tapi pakai? Nah, mungkin mereka yang katarak atau trachom. Itu saja sebenarnya. Saya hanya mengatakan bahwa wajah saya ini asli. Tidak Ya, ada nggak satu pakai susu. pasangan susu. Berarti Sekarang. Kang Maman pakai dong Pak. Itu palanya bersinar. Itu mengkilap, Meng. Sekarang saya akan memperkenalkan diri. Iya. Saya dari Jejaka Intelek, Iya. tukang order mangga. Disingkat apa tuh? Jin Tomang. Jadi, Macet tuh Pak kalau pagi nih sore. Hah? Macet. Iya, Tomang. itu daerah, Meng, Tomang. Ini Ini jinnya. jinnya. Di mana jinnya tinggalnya? Dulu, sekarang sih udah enggak Di pengkolan dipindahin. tuh ada yang jual jin. Mau blue jin biru, blue jin merah, blue jin hitam Itu ada. jeans.
Jeans, J-E-A-N-S. Kalau blue jeans sih nggak ada ya. Kalau blue jeans ya biru berarti blue jeans ada hitam. blue jeans hitam, saya punya 2. Blue jeans hitam. Bapak susah dikasih tahu. Besok saya bawa contohnya. Oke, kita bicara masalah susuk atau pelet. Lu mau ngejahit besok Pak contohnya? Enggak, biar percaya, habis nggak percaya. Yang namanya susuk, pengasian atau pelet atau apapun, itu sebenarnya memang ada, begitu. Iya. Dan itu adalah bagian dari ilmu yang kita kategorikan. Itu adalah ilmu yang gaib. Iya. Begitu. Iya. Ya. Dan siapapun kalau mau bisa memakai ataupun melakukan. Hanya dengan beberapa syarat begitu. Syarat apa ya? Syaratnya apa? Begitu. Banyak syaratnya. Kalau orang Jawa dulu ada yang ngelakoni. Istilahnya ngelakoni. Ya. Ada syarat-syarat yang harus dijalani dulu sampai dia bisa melakukan apapun itu. Susuk dan pelet. Susuk ini mungkin bagian dari apa yang disebut secara global mungkin pengasian ya. Pengasian. Ada tekniknya pakai susuk, ada pelet. Iya. Jangka waktunya ini yang beda dan reaksinya yang berbeda. Kalau pelet, ini saya jelaskan biar saya nggak keliru ya. Ya iya lu sendiri aja ya benar. Ya biar kamu nggak keliru ya. Lanjut. Kalau pelet itu biasanya bedanya dengan pengasian yang lain. Pelet itu reaksinya lebih cepat. Oh, Tapi langsung kalau pelet. jangka waktunya juga lebih cepat. Berakhirnya. Walaupun semua ini adalah instan ya. Karena ilmu seperti itu kan instan untuk mendatangkan. Itu urusannya sebenarnya kan dengan cinta dan kasih sayang sebenarnya. Untuk mendatangkan itu. Kalau pelet itu jangka waktunya ya rata-rata biasanya 40 hari Mbak ya. Ya betul, 40 hari biasanya. Cuma betul. Tapi bener ya 40 hari ya? 40 hari satu malam biasanya. 40 hari ada, cuman ada juga yang memang sampai bertahun-tahun juga ada. Tergantung kekuatan itu orang itu sendiri. Kan tiap orang itu ada yang ngomong kan kadang-kadang. Jadi ada masanya di mana tuh orang hasilnya cuma 3 bulan atau 40 hari, dia bisa sampai setahun pun juga bisa. Tapi ada perbedaan. Benar, makanya saya jelaskan dulu biar nanti Mbak juga lebih jelas. Sia yang ahli. Lah iya, kalau Mbak kan lebih jelas, makanya saya akan jelaskan dulu. Jadi berarti kok nggak mau dengerin lu, dengerin Mbak ya ntar. Sebenarnya tetap 40 hari, nggak bisa sampai bertahun-tahun. Ini bertahun-tahun. Ya kalau bertahun-tahun itu 40 hari selama 10 kali atau berapa gitu. Ya tapi maksudnya tenggang waktunya 40 hari 40 hari berarti ya. Nah sebenarnya apa sih susuk? Itu kalau orang kita memelesetkan atau susuk itu supaya orang suka. Oh susu. Kalau pelet pengennya selalu lengket. Itu awam gampangnya. Makanya untuk membedakan orang itu pakai susu atau tidak, pelet. Ini yang penting. Apa? Misalnya datang ke rumah nih. Kita harus cek dulu, kita ada di rumah nggak? Kalau nggak kita nggak bisa ngecek, karena nggak ketemu. Ya. Pak, tolong diulangi Pak kata-katanya Pak. Ini loh, kalau ada kita mau lihat orang ini pakai susu atau tidak. Misalnya dia bertamu datang ke rumah kita. Iya. Kita pastikan dulu kita ada di rumah atau enggak. Kalau enggak kita nggak bisa memastikan dia pakai susu atau enggak kan. Ya iya kan ini maksudnya udah langsung aja lu ketemu gitu ketahuannya dari mana ciri-cirinya. Dia ngapain harus ada di rumah? Ini paling sederhana. Begitu datang, entah kita kenal atau tidak memperkenalkan nama, langsung kasih minum 1 gelas air. Gelas air putih. Kita persilakan minum. Kalau itu diminum dia minta lagi, kita kasih lagi. Ya. Itu bisa ketahuan susuknya? Enggak, itu ketahuan kalau dia haus. Ya. Lu yang gua tanya itu ciri-cirinya. Sebelum balik lagi ke Calontong, Jarwo Kuat. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita buka lagi. Ini, kita buka Twitter dulu ya. Astaga. Paranormal Sakti ini siapa nih? Da Vinci. Konsultasi spiritual paranormal sakti, Rek Mantra 9887. Astaga, Pak Jarwo ini ya. Ini wajah Anda Pak Jarwo? Ternyata Pak Jarwo ini. Pak, jangan gampang percaya dengan hal-hal seperti ini, Pak. Iya, iya. Ini banyak yang bohong. Iya. Dan saya sering tertipu. Oh, berarti lu pernah nyoba kalau gitu. Ini saya ada pertanyaan nih dari Ari Kurniawan nih. Cak, pakai susuk apa sih? Kok lucunya nggak pernah habis? Wah, Cak. Saya pakai susuk formula. Oh, itu buat bayi itu. Buat bayi. Ini saya mau tanya sama Mbak Yu. Mbak Yu,
Kalau susuk itu memang harus ada orang yang memasangkannya. Apakah seorang dokter tidak bisa memasang susuk? Gini, kalau namanya susuk itu kan dipasangkan kita. Jadi katakan ada si A, dia kepengen apa dan tujuannya apa. Saya cuma minta nama dan nama itu kadang-kadang ada nama binti dan bin itu yang hati-hati. Kalau hari lahirnya itu yang kita harus kita simpan. Kalau cuma tanggal lahir justru nggak fungsi bagi saya. Kalau pasang susuk itu kan kita kepengen masih A, saya tujuannya seperti ini, saya tinggal minta nama, bintimu siapa, binmu siapa, terus hari lahirmu apa. Tujuannya dia untuk pelet atau untuk apapun itu baru saya isikan di benda yang mau dia maksud, katakan entah emas, entah gotri, entah apapun bisa. Masuk ke dalam tubuhnya dia? Dalam tubuh, tergantung fungsi dan keinginan dia. Kalau dia seperti untuk kita berbicara di depan umum, dia lebih percaya diri, itu dia pasang di dagu. Oh, di dagu, bukan itu, di mulutnya ya? Bukan di dagu, di bawah mulut seperti ini, di posisi seperti ini. Nah, dia akan lebih percaya diri dan lebih orang itu tertarik dengan cara bicara dia gitu loh. Cuma kalau untuk kepangkatan, saya pasang di tangan sama di pundak. Oh, di pundaknya. Iya, di pundak, di itu sini kepangkatan. Ya? Tangan sama pundak. Tapi untuk olahragawan biasanya di tempat-tempat tertentu emang dia kebutuhkan. Oh, kalau sepak bola di kaki misalnya. Keamanan diri apa di mana Kalau catur di mana olahragawan? Di otaknya. Pikiran. Di otaknya. Masa di otak dipasang susuk? Kalau keamanan jaga diri. Untuk keamanan bisa kita isi seperti di bukan kudanya susuk, bisa kali, tapi Pak. emang pengisian di badan. Oh, di badan. Iya. Teman siapa kemarin untuk keamanan jaga diri dia pasang teralis, Pak. Tapi saya juga pernah gini, Biar nggak dirampok, saya pernah juga masang, tapi tujuan dia mau masuk salah satu ABRI di Indonesia ini, dia punya suatu struktur tulangnya itu kurang bagus gitu loh. Kakinya agak bengkok. Untuk parade jelas nggak mungkin masuk gitu loh. Terus saya susuk. Untuk parade. Kalau orang masuk ABRI itu kan ada tes-tes tertentu kan. Fisiknya harus sempurna. Lah, untuk berdiri pun orang kan pasti dilihat parade, namanya itu parade. Kalau dengan fungsi kaki bengkok atau tangan bengkok, mesti orang akan langsung nggak bisa masuk. Pernah beberapa kali satu sering yang matanya kurang bagus, terus pundaknya bengkok atau kakinya bengkok. Maaf, hidung mancung bisa pakai susuk? Kalau untuk dimancung kan enggak, tapi pesek pun kalau disusuk akan tertarik. Jadi orang akan lihat saya mancung? Iya, enggak mancung. Enggak mancung, tapi menarik. Walaupun pesek tetap menarik. Oh, tapi tetap pesek? Tetap pesek. Nggak mau, saya maunya mancung, ngapain tetap pesek, Pak? Tapi menarik. Tetap menarik. Maksudnya hidungnya tuh menarik ke dalam gitu loh. Nah, itu makanya saya pesek. Jadi gini. Bayu, maaf. Ya. Ada jenis-jenisnya nggak sih, kita bisa lihat nggak? Saya cuma bawa sebagian kecil aja. Yang maksudnya tuh apa aja sih? Berlian yang bisa dimasukin tuh apa? Gini, saya ini bawa semua sebagian kecil. Katanya Saskia juga bisa masuk ya? Saskia Gotri apa namanya? Gotri. Ini bagus ya. Ini cuma sebagian. Bukan itu Ini cuma sebagian kecil. Ini namanya loloh yang tengah ini. Yang apa namanya? Loloh. Loloh itu fungsinya bukan di bawah kulit, dia apa ditelan. namanya? Coba boleh kasih lihat ke kamera Loloh ya. gue. Kalau loloh itu ditelan. Tapi kita rajah dulu di tempat-tempat yang dia inginkan atau saya inginkan. Nanti saya keduaan, saya hidam, langsung saya suruh minum. Kalau yang di mata itu tujuannya biar apa? Kalau mata kan keringan-keringan kan. Kalau misalkan dipasang, saya mau pasang susuk tapi pasangnya di soft lens, jadi bisa lepas pasang, itu bisa nggak? Nggak bisa. Mbak Yu, tadi kalau ditelen itu Ya, Bang, bisa pupnya ditelen. nggak keluar? Oh nggak bisa, nggak. Nggak bisa keluar ya? Emang kalau logikanya namanya barang diminum mesti akan Keluar, hilang iya. ya. Ini Kalau enggak. Kita rajah di tempat yang katakan saya mau masang di jidat, saya rajah, saya minumkan, insya Allah bisa terus. Bisa Tapi dilihat. ada pantangan kan? Kalau yang loloh nggak ada. Musiknya nggak ada. Kalau loloh nggak ada pantangan. Nah, itu yang kalau yang kecil ini berlian. Ya iya betul. Ini Ini kalau untuk dipakai bacan gitu bisa nggak? Dikit. Dolar gede segini nih. Nih, Ya. kalau misalnya yang ditelan gitu, katanya yang dolphin yang bagus, katanya lumba-lumba itu katanya. Itu apa Pak? Ini apa? Jadi ini cuma sebagian kecil. Ada yang namanya masih susu sambal lilin itu dari binatang. Oh, sambal lilin itu Iya. dari binatang. Itu dari sayapnya kita potong-potong kecil kan, itu kan kaku kan tuh. Itu buat apa kali itu, Bu? Itu untuk kecantikan, sangat Oh, mahal sambal dahsyat. lilin. Cuman sekarang sudah jarang langka, sangat langka. Binatang nyari. apa, Mbak Yu? Sambal lilin tuh, Itu untuk binatang sambal kecantikan lilin. dipasang ke cowok bisa apa? Warnanya seperti itu loh, ungu, pink, hijau di tempat pohon jati. biasanya Iya, ada yang apa-apa. warnanya Di Jawa. Ya, kalau sore itu. Bukan kayak semacam Wang-wong ya mungkin kecil. serangga, dia jenis Kecil. serangga kayak jangkrik tapi dia Betul, bulunya betul. Itu Bapak, mohon maaf nih udah malam ya. Pulang-pulang aja, pulang. Mau pada Udah malam. tutup nih, tutup nih, ya. Iya. Ada Pak Jarum.
Ada Ibu apa, mau Pak? istirahat ya, pulang dulu ya. Ibu mau istirahat, pulang dulu. Itu ada ansip minta uang sampah. Jadi tergantung jenis-jenisnya ternyata ya. Tergantung jenisnya susu sangat banyak banget. Iya. Ibaratnya gini, ini barang cuma mungkin plastik lah ya. Iya. Saya doakan, saya kasih hodam. Saya minumkan, itu juga bisa jadi susu. Mbak. Ya. Ntar ada yang mau ikutan. Mau pasang susu. Mbak pura-pura ngomong arisan aja, Mbak. Arisan atau apa gitu. Iya, pura-pura. nih. Nah, sekarang boleh ngomong lagi, Mbak. Itu macam-macam. Jadi sebenarnya susu itu nggak harus emas, berlian atau intan, tapi barang apapun bisa. Berarti di sini ada pengaruh makhluk lain yang masuk di sini. Betul. Itu seperti jin seperti itu masuk di sana. Betul. Jadi gini, ada jin, ada hudam, itu salah satu jenisnya itu. Karena yang memberi kekuatan itu kan, saya memberi kekuatan pada benda itu yang ada fungsinya. Saya Itu meminta Mbak Yu, benda itu untuk diisi. itu hodam aja, koramil nggak bisa. Itu kodam. Kodim. Kodem juga sekalian. Kodim. Mbak Yu, saya mau tanya. Itu tingkat keberhasilannya setiap dipasang itu pasti berhasil atau enggak? Kalau saya katakan 99%. Bisa, Oh, 99% Karena gini, berhasil. Tapi cuma ada Yang masanya. 1% Argentina berarti ya. Berhasil, Pak. 99% mungkin akan ada perubahan. Cuman Gue udah susu kayak Pak Jarwo ya. Cuma susu nggak bentukan dulu, nggak merubah warna kulit, nggak merubah bentuk tubuh ataupun. Cuma menambah daya tarik atau menambah kecantikan tuh iya. Tapi nggak merubah semuanya. Itu kan Mbak Yu, secara- maaf Mbak Yu sendiri pakai nggak nih jangan-jangan nih? Nggak Soalnya bisa, kita saya- semua tertarik. Saya nggak bisa masang untuk diri saya sendiri. Oh nggak bisa masang Nggak untuk bisa. diri sendiri ya? Saya pengen apapun saya nggak bisa untuk diri saya sendiri. Tukang bakar masih rambut. satu darah juga nggak bisa. Oh satu keluarga juga nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Itu emang udah pantangan. Pantangannya. Iya, jadi saya katakan kamu adik saya, kamu pengen apapun, saya pernah nyoba untuk bibi saya sendiri contohnya. Dia pernah mau pertandingan bulu tangkis, saya isi dengan Oh, gratis. Nah. Itu masih sejarah. Tapi begitu mau main dia malah bengkak semuanya. Yang tadinya dia main bulu tangkis jadi main bulu ketek ya. Gara-gara adiknya. Bayu. Ya. Tapi itu betul loh. Begitu saya pasangkan bengkak, begitu saya cabut langsung ringan lagi loh. Itu realita loh saya lakukan. Bayu, sama saudara saya penasaran kalau yang di TV-TV itu kan katanya orang kalau pasang susuk makan sate nanti mukanya jadi gimana? Itu benar nggak? Kalau pantangan susu kan banyak macamnya. Oh tergantung. Iya, Jadi karena tergantung ada jenisnya. katakan emas pantangannya apa, berlian pantangannya apa, dan tiap orang pun lain-lain pantangannya gitu. Mungkin kalau kata maaf nih kalau pasang makan sate belum tuh si A juga pasang sate juga keluar. Iya. Karena pantangan orang dan harinya naasnya juga ada. Katakan kamu nggak Jadi boleh- makanya hari ya ini ya, bukan tanggal Hari. lahir ya. Ya, hari. lahirnya dia Senin apa Legi ya misalnya. betul. Itu lebih kuat. Lebih Kalau kuat Senin tanggal lahir Legi, nggak? Jumat Kliwon, Dan Rabu itu- Wage misalnya gitu. Itu, jadi, katakan dia hari Kemis Kliwon. Masang juga nggak bisa harus Kemis Kliwon juga. Saya cari harinya dulu. Sabtu Kalau Dugem. misalnya sekarang misalnya Selasa Pon. Jadi Selasa kita Pon. nunggu dulu ada Pon baru kita Enggak pasang gitu. susu. Enggak gitu. Nunggu si game. Bukan olahraga. Saya carikan barangnya yang cocok, saya carikan dengan barang yang cocok untuk harinya, dan hitungan harinya itu keluar dengan angka. Katakan gini, Kemis kan keberuntungan dia kan juga seperti angin. Ya, Dia nggak angin ada kalau angka Kamis delapannya. itu. Iya. Betul. Jadi harga susuk bisa 338. Oh, dipasin. Bisa 880. Jadi nggak tiap harga itu bisa langsung keluar dengan nominal itu nggak bisa. Nggak bisa. Orang kaya pun kalau mau beli yang susuk yang murah juga bisa. Tapi belum tentu cocok dengan hal yang mahal juga. Betul. Gitu loh. Karena jodoh-jodohan. Kalau Jumat air kan? Ya. Kalau Ngerti, gini, Senin angin. ada hari Rasa tertentu yang teko. susah dipasang. Lah kalau air nggak ada tekonya Pak. Mbak Yu, Ya. kalau misalnya nih orang ada pasang susu terus kemudian pantangannya dilanggar, itu susunya bisa Apa? keluar sendiri? Bisa keluar sendiri, Nggak bisa ditemenin bareng-bareng gitu? bisa keluar sendiri, bisa tetap di situ tapi menghitam. Waduh. Oh, Ada yang ini pasangnya di mana-mana. Wah. Lebar lu. aja orang Bintaro pada tertarik. Ketuaan nih. Bintaro apa Pak Jarwo? Satu hal, sebenarnya ada dampak negatifnya tuh apa ketika kita pasang susuk atau kita mengeluarkannya tadi pantangannya? Gini, kalau susuk itu kan yang namanya emas, Ya. itu kalau atau logam, itu kan cenderung ke dalam kulit, biasanya efeknya ada seperti gatal, terus seperti menghitam, sering digaruk-garuk itu kan menghitam lama, karena dia logam di bawah kulit gitu loh. Iya. Itu ada risikonya seperti itu. Tapi kalau yang pemasangan bagus, emang di rongsen pun nggak kelihatan.
Walaupun gitu. kita masuk ke detektor kita kan bunyi titit ya. Iya. Karena itu emang ada gitu loh. Tapi kalaupun yang seperti berlian atau yang emas itu emang cenderung yang sering gatel. Gitu Emas loh. sama berlian. Sering gatel, tapi cuma untuk kecantikan berlian emang bagus. Sama berlian itu emang auranya Auranya langsung itu ya. Iya. Mbak Yu, pernah ada yang komplain gak sih sejauh ini? Iya banyak juga ada. Komplain itu maksudnya komplain kepuasan, Ya, kepuasan orang kan lain-lain. puas. Kepuasan orang kita manusiawi orang kepengen komplain atau kepengen bagus lagi. Tapi kita juga harus ngasih pengertian. Kadang Ya. orang dikasih yang bagus, udah bagus, kepengen lebih bagus lagi, kepengen lebih bagus lagi. Tinggal kita ngasih pengertian. Kadang orang mau Mbak saya kepengen tambah lagi. Kalau menurut saya udah cukup buat apa gitu loh. Karena terlalu banyak juga nanti malah bermasalah dalam tubuhnya. Betul. Nah, ini yang jadi permasalahan. Yang paling banyak minta pasang susuk itu untuk apa? Untuk menarik orang, untuk bekerja, untuk pengasihan, supaya penglaris seperti apa nanti dijawabnya ya. Setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kalau Cipan, Bapak bisa lihat yang sudah ada di meja saya. Ibu prasmanan, Bu. Kok prasmanan sih, Pak? Perkenalkan, saya adalah Cici Panda. Cinci nyinyir penangkal lemah tampang atau disingkat Nyi Pelet. Ini kepelet berarti ya. Sebenarnya saya dari tadi nanya dan terpukau sama Mbak Yu, maaf ya, itu hanya untuk acting belaka. Hanya untuk menghargai Mbak Yu. Sebenarnya masalah susuk, Bapak jangan dicemilin dong, Pak. Enggak, saya cuman bauin ini. Masalah susuk. Biar kayak Roro. Roro juga makan gini loh. Roro bukan makan ini, Roro makannya bunga kantil. Oh, bunga kantil. Beda, bunga kantil yang dia makan. Pak Jarwo makan kayu jati. Geli kalau. Bapak kayu jati itu kuat banget, rayap aja nggak bisa loh, Pak. Saya nggak tahu. Lah tanya emangnya dia. saya tuh rayap apa? Rayap Indonesia Bapak ini. rakyat. Saya kasih tahu ya, saya memang mungkin tidak bisa memasang susuk seperti Mbak Yu, tapi saya adalah supplier dan distributor susuk terbesar. Distributor. Saya ngomong apa tadi, Pak? Distributor. Maksud saya distributor. Bapak bisa lihat, Pipis terus tuh busor. itu BR. Buru nyosor. Susuk saya yang berlian, Hah? itu dari kejauhan sekitar 200 meter aja sudah terlihat sangat berkilau. Ibu pakai lampu dim kali, Bu. Oh enggak, karena susuk saya memang kualitas tinggi, Pak. Berapa? Impor. Jarak berapa? 200 meter, bahkan 200 kilometer itu sudah terlihat sangat berkilau. Biarpun ada belokan. Bias sinarnya masih terlihat. Dan kemudian susuk saya besar, Pak. Diameternya sekitar 60 cm. Ah, bohong. 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 Sebentar. Susuknya besar. Bohong. Maaf Pak, interupsi Pak. Susuk saya besar, Kelihatan. Pak. Kalau besar tuh pasti kelihatan. Pak. Bapak. Cipan, terima aja apa kata Pak Denny. Baru sekali kita syuting yang teriaknya sampai belakang-belakang. Gak terima kalau susuknya Loh beneran besar. susuk saya besar. Oh. Kalau itu kecil, Pak. Oh, enggak. Susuk ini. saya besar, Pak. Ya. Bapak bayangin susuk yang Bapak, maaf Ibu biasa berlian Biasa berapa kecil-kecil diameternya? kalau susuk itu. Kecil cuma Tuh. titik. Aduh, apa keren. Dadain siapa lu? Lu ngapain Dadahin gitu-gitu? Bapak ini bukan dada nih ngeledek. Oh. Kalau susuk bayanginnya pakai logika ya. Ini mahasiswa semua punya logika? Kalau susuk yang kecil aja khasiatnya banyak, apalagi yang besar Pak 60 cm. Bisa dimasukkan ke dalam tubuh. Iya, Pak. Ini. Kalau di tempat dia nih Pak, saya kan pengalaman nih Pak. Kalau di ibu kan, susuk dimasukkan dalam tubuh. Iya. Kalau ini enggak, orang dimasukkan dalam susuk Pak. Iya, nggak mungkin. Dia itu perbandingannya terlalu tuh memperbandingkan. Aduh. Kamu kalau misalnya bawa susuk yang kecil aja bisa pengaruhnya besar, apalagi dengan susuk yang besar akan lebih besar lagi. Mata lu dengan seperti ini aja lu bisa ngelihat. Terus kalau mata lu gede seperti kepala lu bisa ngelihat semuanya? Enggak. Nah, tapi untuk susu saya itu berlaku size does matter, Bapak lihat Pak. apa, Pak? Hah? Bapak lihat apa? Susuk. Ya, sekarang saya kasih tahu satu lagi. Kalau masang di Mbak Yu tuh repot. Semua tergantung tanggal lahir. Harus inget
Kan ada orang-orang tua yang nggak tahu dia lahirnya kapan. Di saya pasang susuk itu tidak tergantung tanggal lahir tapi tergantung tanggal gajian. Interupsi. Kalau boleh tahu di Mbak Yu kira-kira range harganya berapa? Sama di Cipan kira-kira range Coba harganya. saya tanya harga Mbak Yu berapa? Tergantung kan? Harga saya apa? Harga susuknya. Ibu ada harganya. Ibu maksudnya apa nih maksudnya? Yang nanya yang bener dong. Kan yang bener. Harga susuknya maksudnya. Harga jasa. Kalau bukan jasa, jadi gini, mahar. Jadi susuk itu mahar. maharnya. Ya. Ada yang 335.000 Wah, itu sampai ya nggak jutaan. mahar, itu murah lah. Itu mahal. Bukan mahal. Jasa kalau jasanya. Ini kenapa kita jadi plesetan gini? Pak Jarwo, kurangin plesetannya Pak Jarwo. Ini udah mulai tertular ini. Enggak, sebentar saya pengen tahu harga susuk ibu 335.000 sampai berapa? Sampai jutaan juga. Aduh mahal, tidak terjangkau. Bapak bisa lihat susuk saya Pak, ini bisa dilihat ya. Ya. Yang pertama ada pahe sule 1 adalah paket hemat susuk dan pelet 1 Pak. Bapak bisa lihat ini adalah paku payung dari emas. Tempel di jidat orang pasti kasihan. Oh cocok nih. Orang karena kasihan. Ya iyalah Pak. Ya iyalah kasihan paku ada payung. Nih Pak, cocok buat musim penghujan Pak, paku payung. Jadi kalau Paku ditusuk, payung tempel di jidat. Tempel di jidat orang Emang lo pasti kira meja kasihan. penganten? Bapak bisa dilihat di situ ya Pak. Ya. Susuk kualitas super, harga glodok, buktinya khasiatnya. Bisa menarik perhatian. Kalau itu jadi beda Pak. Kalau ini pengasihan, yang itu pengkasihan dong Pak. Ini orang Iya. jadi kasihan bener. Susuk ini banyak dipakai oleh gepeng, gembel dan pengemis. Makanya kita bawaannya pengen kasih duit. Atau kalau Bapak lihat banyak orang-orang yang terlibat kasus berat, kriminal tapi kemudian bisa lepas karena susuk ini Pak. Orang susuk jadi apa? kasihan. Ini Oh, iya. susuk ini. Iya. Kemudian saya juga ada ya Pak ya, namanya Pahe Sule Due. Pak Esile due. Paket hemat. Due orang jamu. Ini karena susuknya udah mulai kendor Pak, ngomongnya jadi melenyot-melenyot Pak. Nah Bapak bisa lihat di sini ada pelet 1 kilo dan tusuk gigi gold asli Tionghoa Pak. Ini apa? Ini kalau dimasukkan ke badan akan montok. Terbukti klien saya saking molonya makan siang direbutin sama laki-laki Pak. Ini bisa. Tusuk gigi itu? Tusuk gigi gold, bukan sembarang tusuk gigi. Oh, tusuk gigi gold. Nah, inilah yang disukai oleh mahasiswa karena ini bisa membuat Anda lulus dengan cara sangat cepat. Susuk ini setiap kali Anda belajar atau menghafal mata pelajaran Anda, silakan dicemilin satu-satu. Itu apa tuh? Batu kerikil, Pak. Orang suruh makan batu kerikil. Harganya hanya Rp45.000. Silakan langsung aja di www.cipelet.com. Saya beli 75, kamu makan tuh kerikilnya. Loh, kan saya nggak butuh. Gimana Pak Mbak Jarwo, Yu? saya traktir nih. Nih. Saya yang bayar, saya traktir nih. Gimana Mbak Yu? Susuk saya Saya lihat tertarik? dulu, saya lihat dulu. Saya lihat dulu nih. Asli Mbak Yu. Jabang bayi orang mau dikasih kayak gini ngereok memang. Nah. Mbak, ini bisa tinggal dipasang di jidat. Pokoknya makin banyak yang tertancap di jidat, orang makin kasihan, Pak. Ini apa ini? Nih. Ini tusuk gigi dari Tionghoa. Kok kayak paku bumi kayak gini? Nah. Ini asli. Cipan, Kopi buat Cipan. apa kopinya? Nah. Bisa di situ bisa pasang susuk tempat kamu. Bisa. Ini Bisa pasang paku sih, bumi Bisa pasang susuk yang nggak perlu dipasang nggak? Ini palsu semua ini kayak gini palsu.